Apa yang terjadi di Bandung? Itu dia. Dan tanggal 29 itu Anies bersama saya di Jakarta Selatan itu nggak ke Bandung. Nggak ada acara Anies di Bandung. Dia kumpul rame-rame dengan teman-teman berbicara panjang tentang situasi macam-macam. Kemudian ada dinamika partai politik yang kita tahu regulasi dimanapun. Kalau kita bicara demokrasi, saya setuju dengan Bang Anto, Bang Andi ya. Itu nggak mungkin tanpa partai politik. Kalau saya berhadapan di TV, saya akan bongkar semuanya itu. Karena nggak ada kok permintaan 40 hari. Tidak ada permintaan untuk menambah dari partai lain. Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini kita sudah bersama sahabat-sahabat lama ternyata ya. Betul. Nih abang-abang kita nih. Iya. Udah lu diem dulu. Wah, gue ngomong ya. Bisa gitu tuh nanti kita kalau 20-30 tahun lagi tuh ya kan kita beda partai, beda capres tuh gitu. Udah gue tahu lu sejak lu masih pikir gue udah tahu lu mau ngomong apa. Ya, bisa gitu tuh. Pola lu udah tahu. Iya. Dua sahabat lama dia. Iya. Paling ujung sebelah kanan ya adalah sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. ya, merangkap sekretaris Majelis Tinggi klub Lavani. Bang Andi Alifian Marangang. Bang Anto. Waalaikumsalam. Nah, yang kedua, Wah, ini yang dia tidak nih. perlu dikenalkan lagi. Tidak perlu kenalkan lagi. Hai guys. Al Mukarram. Ges Khalifa. Wah, the great Ges Khalifa. Ya. Nah, yang ketiga, perwakilan kekuasaan tadinya. Iya, perwakilan kekuasaan ya, karena tapi, pengajar di FISIP UGM. Iya. Dan nanti juga dijelaskan kenapa ada larangan bagi Profesor Pratikno untuk masuk kampus di UGM. Iya, ramai itu di medsos tuh Mas. Rame. Dan ini UGM loh Bang Anto, UGM kan ya. Iya, ini senior ini. Iya pasti. Iya kan? Ini juniornya Bang Jelly nih Bang. Ada Prof Nyarwi Ahmad tuh ya. Oke, kita langsung ke Bang Ges dulu. Bang Ges dulu. Iya. Bang kasih dulu on. Dulu ya. Jadi dulu tahun berapa tuh guys? Kita ada seminar mahasiswa nasional, mahasiswa datang dari kemana-mana, divisi Pol UGM. Guys datang mewakili teman-teman dari Jakarta. Bintangnya siapa saat itu? Siapa? Bintangnya siapa? Dia sebenarnya tahu cuma nggak mau mengakui di sini, nanti abang takutnya terbang kan. Oke, kita langsung Bang Ges. Sebenarnya gue pengen mulai dari pertanyaannya Om Anto yang ditanyakan tadi di luar kepada Bang Ges. Iya. Coba boleh ditanya lagi Om Anto kepada Bang Ges tadi, pertanyaan Om Anto di luar. Apa yang terjadi di Bandung? Itu dia. Langsung. Mau diurut dari Jakarta juga nggak apa-apa, Bang Ges, silakan. Jadi panjang ceritanya nih. Gak apa-apa ya. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada Total Politik karena mempertemukan saya dengan sahabat lama saya dari mulai 80-an. Jadi udah puluhan tahun. Awal. Bahkan adiknya dititipkan ke saya saat kuliah masuk Jabaya untuk diawasi, dijagain sampai saya mengantar untuk ikut LKHMI saat itu. Jadi persahabatan sangat panjang ya. Dan ini juga yang membuat saya tidak berani, saya tidak mengomentari apapun serangan Demokrat kepada Anies ketika situasi saat kemarin. Karena semata-mata saya menghormati teman saya Andi Alfian Malarangeng. Seperti itulah saya berteman gitu kan. Jadi begini, terkait dengan Bandung ada proses panjang sebelumnya. Awal pertama itu warga-warga di Jakarta melakukan deklarasi-deklarasi di RW-RW. Itu otentik dan organik. Kita sendiri masih belum mampu karena kita masih belum move on dari situasi Pilpres. Jadi belum bergerak apa-apa gitu. Tapi warga sudah datang ke rumah Anies, minta Anies maju segala macam. Wajar warga seperti itu karena punya harapan selama Anies menjadi gubernur, air bersih kepada warga miskin diurus, kampung bayam diurus, macam-macam. Jadi
warga itu punya harapan besar. Fenomena ini ditangkap oleh PKB, DPW-nya, bahwa Anies itu ternyata memang sangat diterima oleh warga Jakarta. Lalu PKB melalui DPW melakukan deklarasi yang sudah disetujui oleh DPP, sudah dikomunikasikan. Lalu kemudian muncul, ini tidak terbuka tapi kita dengar, surat dari DPD PDIP, belum yang lain-lain ya, ini PDIP. PDIP DPD-nya mencalonkan Anies sebagai calon gubernur dan wakilnya Charles Honoris dan Prasetyo Edy di Jakarta. Jadi bayangkan itu DPD PDIP. Lalu kemudian Nasdem DPW DKI-nya mencalonkan 3 nama. Yang pertama Anies, yang kedua Sahroni, yang ketiga Wibi Adrino. Kemudian PKS juga deklarasi dari DPW-nya. Langkah yang kita dengar sama-sama, PKS langsung mendeklarasikan dari DPP Anies dengan Sohibul Iman. Paling konkret tuh Bang ya. Iya, dengan Sohibul Iman. Lalu Nasdem menyetujui paket itu, nggak ada masalah untuk Nasdem. Tetapi saya secara pribadi pada saat euforia rame-rame seperti itu, saya berpikir sebaliknya. Apa iya langkah Anies akan semudah ini? Karena mengingat pengalaman Pilpres, maka yang digunakan adalah instrumen KPK untuk menjegal Anies. Bahkan pada saat saya meminta Anies maju Capres di 2024, tapi tahun itu masih 2022 sebelum Oktober, Anies melarang. Jangan bicara tentang pencapresan sebelum tanggal 16 Oktober. Karena dia masih menjabat gubernur. Jadi saya mau membantah omongan Fahri Hamzah di forum ini. Seolah-olah Anies itu kan isi kepalanya ingin lompat menjadi presiden. Yang melompat menjadi presiden Jokowi 2 tahun di Jakarta. Anies 5 tahun, bahkan pada saat diminta oleh Prabowo menjadi wapresnya, Anies menolak di 2019. Itu fakta. Jadi Fahri Hamzah kalau ngomong pakai data, jangan asal ngoceh sendiri. Karena itu ada faktanya kan. Lalu KPK bergerak untuk, kita sudah yakin bahwa Senin Anies akan ditersangkakan. Hari Jumat itu. Senin Pak Surya Paloh mengambil inisiatif untuk mendeklarasikan Anies agar tidak menyelamatkan Anies. Maka batallah keinginan Anies bahwa dia hanya mau bicara tentang Pilpres setelah tanggal 16 Oktober. Tanggal 3 Oktober dia dicapreskan. Setelah itu bergulir kan. Mengingat pengalaman saat itu, apa iya yang sekarang tidak diperlakukan seperti itu? Entah apa. Dan itu saya katakan di TV. Bahwa Anies langkahnya tidak akan mudah. Nasdem tiba-tiba deklarasi Anies di gedung Nasdem Tower secara terbuka mencalonkan Anies. 1 hari setelah Nasdem deklarasi terjadi operasi. Saya mengatakan operasi gelap, operasi jahat, bukan operasi gelap, operasi jahat. Operasi jahat. Nasdem 2 hari dioperasi. Lalu Pak Surya Paloh sangat gentleman. Dia panggil Anies, Nis, kita relax aja dulu. Situasinya sekarang ini agak berat. Bahkan lebih berat dibanding pada saat Pilpres. Tekanannya lebih berat dibanding Pilpres. Tapi Pak Surya dengan gentlenya memanggil. Pak Surya itu kalau ada berita baik dikasih tahu, ada berita buruk dikasih tahu. Dugaan saya yang sebelum-sebelumnya itu mulai terbukti. Walaupun pada saat itu saya tidak bisa memprediksi bentuknya seperti apa. Tapi ternyata ini operasinya beda. Lalu kemudian PKB mengalami hal yang sama. 2 itu mulai memberitahu lah situasinya sangat tidak kondusif untuk terus menghadapi Anies. Lalu PKS tiba-tiba berbicara macam-macam yang katanya Anies tidak bisa menyelesaikan tenggang waktu 40 hari, tidak bisa meminta
partai lain yang itu sesungguhnya tidak dikomunikasikan kepada Anies. Dan Anies sudah mengkomunikasikannya kepada Nasdem, Nasdem pun terima paket Anies dengan Sohibul Iman. Problemnya Nasdem dalam posisi tekanan, itu kan? Dalam posisi tekanan, jadi agak berat untuk meneruskan Anies berlayar. Tanggal 19 mereka deklarasi semua di Hotel Sultan. Maka tertutup-tutuplah pintu bagi Anies untuk maju karena minimalkan 20% untuk bisa maju di KI. Waktu itu belum MK. Belum MK. Ada putusan MK. Jadi hari Senin itu kita ya sudah, inilah yang memang harus kita hadapi. Senin tertutup, Selasa pagi jam 11 MK bukan kita mendapat beritanya tidak melalui MK. Kita mendapat beritanya dari tweetnya Titik Perludem. Itu kita harus buka semua kan. Informasinya dari Titik karena dia mengamati. Kita lewat radar, nggak masuk dalam radar kita itu. Ramailah di media sosial. Lalu akhirnya benar bahwa MK membuat kebijakan hanya 7,5%. Maka pintu untuk Anies terbuka kembali. Karena pintu terbuka kembali, komunikasi antara Anies dengan PDIP, DPD-nya terutama, Aming ya, naik panggil, itu berjalan intens. Sampai hari Sabtu Anies diundang ke DPD PDIP. Datang ke sana ngobrol seperti biasa, menjawab visi. Dan itu semakin intens. Lalu hari Minggu malam Ahmad Basarah juga Said Abdullah datang menemui Anies di markasnya Anies. Apa? Iya, itu kan fotonya terpampang. Bukan di kantor PDI ya itu Bukan, ya? bukan. Oh, oke. Pada malam gitu, datang. Dan sebelumnya udah komunikasi lain-lain ya. Udah panjang lah komunikasi itu. Dan ada yang diteken-teken aku lihat tuh Bang. Iya. Apa Panjang. Lalu ya biasa. Anda lebih paham tuh soal persyaratan saya nggak ngerti itu. Karena kan dia di sekretaris majelis pembina partai ngerti. Saya nggak paham kayak gitu isinya seperti apa, saya nggak paham. Lalu Senin Anies diminta datang ke DPP PDIP bertemu dengan Rano Karno. Yang di situ katanya ada rencana deklarasi Anies. Yang kemudian sampai di sana terjadi perubahan situasi. Katanya ditunda untuk nanti aja dulu karena masih ada proses yang harus dilewati lebih dulu. Sudah, Anies kembali ke markas, saya pun datang menunggu berita, menunggu update. Ternyata sore muncul nama. Karena itu ada penundaan, kita pikir ini berita liar aja, Pramono Anung dan Rano, gitu kan? Karena ini kan ada ditunda. Yang akhirnya ternyata terjadi. Pramono dengan Anung. Batalah Anies maju di Pilkada DKI karena PDIP mencalonkan Pramono dengan Rano Karno, sementara 12 partai yang lainnya ikut di koalisi Kim Plus itu. Yang di situ terbawa juga 3 partai yang tadinya mendukung Anies. 3 partai itu berkat operasi jahat yang dilakukan. Saya harus tegaskan itu. Lalu tiba-tiba muncul berita bahwa Anies akan dicalonkan di Jawa Barat. Saya dapat info itu, saya pikir itu relawan. Bang, ini apa benar Anies akan dicalonkan di Jawa Barat? Saya jawab, itu cuma isu. Kalaupun itu benar, secara moral saya tidak yakin Anies akan bersedia. Tampak saya berkomunikasi dengan Anies. Jadi tampak berkomunikasi, saya seperti menjawab pertanyaan teman gitu loh. Ternyata itu jadi headline. Kebayang kalau Anies terima kan muka saya mau taruh di mana gitu kan. Tapi karena saya tahu wataknya Anies rasanya nggak mungkin gitu kan. Jadi saya jawab seperti itu, tetap yakin aja ini tidak mungkin gitu. Dan belum ada pembahasan sama sekali soal belum Jawa ada Barat. pembahasan sama sekali. Tanggal 28
Udah 28 sore jamnya ada itu. Tanggal 29 malam saya sudah tidak bisa berada di dekatnya Anies. Kenapa? Saya tidak kuat melihat mukanya dia yang sangat anteng, senyum, biasa, tidak ada beban. Tapi saya tahu situasi yang terjadi gitu loh. Jadi secara perasaan saya udahlah, udah mendingan saya jauh-jauh aja. Karena semakin dekat dia, saya yang semakin uring-uringan. Orangnya sendiri antang-antang aja. Saya pribadi malah yang nggak bisa gitu melihat situasi semacam itu. Jadi saya datanglah tanggal 29 malam ke Kebayoran, ternyata membahas tentang Anies dicalonkan di Jabar. Keputusannya tetap sama, Anies menolak. Tidak bersedia karena satu, kalau di Jakarta memang ada permintaan warga untuk dia maju. Di Jabar ini nggak pernah. Yang kedua, walaupun suaranya dia 31% di Jabar, tetapi kan secara etika seolah-olah dia memburu jabatan. Gagal di Jakarta, maju di Jabar gitu kan. Jangankan begitu, ada satu hal begini saya cerita ya. Habis Anies kalah Pilpres itu, saya bertanya kepada Anies, kita siapkan KTP untuk maju independen. Saya yang minta. Apa kata Anies? Jangan. Kenapa? Tidak baik kepada teman-teman kita yang mengusung kita di partai. Sumpah saya menyesal mengikuti moralnya dia. Karena yang saya dapat Anies ini bermoral banget gitu loh. Jadi jangan. Kita hargai teman-teman yang mengusung kita. Kalau pada saat itu saya tidak mengikuti dia, saya kumpulkan KTP, kan bisa berlayar. Tapi karena saya mengikuti orang bermoral satu ini, ya nggak bisa bergerak kan, akhirnya tetap harus dengan partai. Padahal saya sudah punya ide itu untuk mengumpulkan KTP. Dan gampang banget kok kalau untuk ngumpulin KTP untuk Anies, tapi Anies yang menahan karena menghargai teman-teman yang mengusung di partai. Dan pasti akan gaduh lagi beritanya. Jadi Anies menolak itu. Jadi kejadian Bandung itu kondisinya seperti itu. Dan kalau yang namanya Julvan Lindan mengatakan Anies oportunis, sesungguhnya Julvan Lindan lah yang oportunis sejati. Karena Anies datang ke partai manapun, dia membawa gagasannya. Bukan Anies ke PKS dia menjadi PKS, dia ke PDIP menjadi PDIP. Tidak. Anies datang ke partai tetap menjadi Anies, menjadi dirinya dengan gagasan-gagasannya. Julvan datang ke PDIP jadi PDIP, pindah ke Nasdem jadi Nasdem, berikut kepribadiannya. Beda cerita bos. Gitu loh. Yang kedua dia katakan Anies selama di DKI sirkus. Saya mau tanya sama yang namanya Julvan Lindan karena nggak ada saya waktu Anda wawancara dia. Di mana di Jakarta, ini satu aja selain yang banyak hal dilakukan. Di mana tempatnya di Jakarta jembatan penyeberangan orang yang ramah kepada anak, ramah kepada ibu hamil, ramah kepada kaum disabilitas, ramah kepada lansia ada di Jakarta sebelum Anies menjadi gubernur. Di mana adanya? Itu sirkus. Kapan orang miskin dapat akses untuk beli air bersih melalui PAM? Sebelum adanya Anies. Hidup orang miskin di Jakarta itu untuk beli air bersih lebih mahal daripada kita. Karena dia kan belinya pikulan, mahal. Dan gak bisa air PAM masuk karena dibatasi oleh IMB. Gak ada IMB, gak legal. Oleh Anies, urusan dia legal atau tidak, urusan pengadilan. Tapi hak dasar manusia harus dipenuhi. Maka dibuatlah IMB kawasan. Agar warga dapat akses air bersih. Yang begitu sirkus Bang Julvan. Mohon maaf. Jadi ya kalau dia bisa ngomong sendiri seperti itu sih juga bisa ngomong dong di sini. Oke. Sebelum ngomong yang lain-lain, ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir. Nggak ada kaitannya dengan Anies, nggak ada. Ini. Jadi teman-teman semua, saya punya anak tiga-tiganya itu apolitis. Yang satu sarjana dan S2 di Australia.
S2-nya accounting, tentu saja apolitis. Yang satu S2-nya di ITB, sama, nggak mau ngomong politik, nggak mau apa gitu kan. Tiba-tiba saya senang karena dia mendengarkan total politik. Alhamdulillah anakku punya pencerahan nih. Dan ikut mendiskusikan kepada saya, Pak, di forum total politik begini gini. Saya seneng lah. Karena kalau saya ngomong dia nggak dengar, jaraknya terlalu jauh. Tapi kalau dengan kawan dua ini kan jaraknya dekat. Ini sebelum kena gampar nih kita nih. Lalu tiba-tiba mereka bicara tentang ASEAN value. Apa pertanggungjawaban moral kawan dua ini terhadap anak saya dan jutaan anak muda lain yang menggandrungi mereka? Karena ketika anak saya jatuh bangun, saya katakan itu proses yang harus dilalui, itu biasa aja. Tapi tiba-tiba dia melihat ada orang yang cukup dengan bapaknya jadi presiden bisa kemana-mana, dan itu dibenarkan lewat logika ASEAN value. Menurut saya itu tidak bermoral secara ke anak saya. Gue capek ngedidik anak gue, dirusak sama anak dua ini. Karena ada pembenaran seolah-olah gitu. Saya kira dari saya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, harus jawab nih waalaikumsalam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau hak jawab dulu ya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih buat Bang Ges. Saya mohon maaf kepada anaknya Bang Ges yang belum Anak saya ke saya dong. ya ke Bang Ges dan anak Bang Ges ya. Karena yang bertanggung jawab moral kan. Awalnya saya merasa saya nggak bertanggung jawab terhadap anak Bang Ges, tapi setelah penjelasan Bang Ges, oh ternyata kita ini ada tanggung jawabnya di situ gitu kan. Dan itu juga ketika sudah bicara tanggung jawab kan nggak soal kebenaran aja, tapi hal yang baik, hal yang bijak juga. Mungkin secara akademik konsep Asian value kita bisa diskusi. Saya juga sama Bang Anto udah sering nih soal Mahathir, soal Lee Kuan Yew di Singapura gitu kan. Secara akademik itu bisa didiskusikan. Mungkin kami memang salah tempat untuk mendiskusikan itu karena ada konteks yang kami nggak sensitif gitu. Ya waktu itu kalau mau dijelaskan konteksnya bukan hanya soal Jokowi dan Gibran, tapi secara umum sebenarnya. Tapi ya apapun itu bagi saya minta maaf atas hal ini karena memang upaya kami berbicara waktu itu untuk berbicara soal konsep Asian value sangat tidak bijak gitu karena tidak pada tempatnya dan tidak pada situasi yang tepat. Mungkin itu aja jawaban dari saya. Mohon maaf Bang Mas. Memang kan tugas abang-abang kan ngingetin adek-adek. Kasih dulu tempeleng Dinda. Kenapa lu masih ikut ngikutin gua juga? Silakan Om Manto. Gue bagian gitu-gitu aja. Ditanggapi Om Manto. Jadi Bang Manto. sebenarnya kalau ini mestinya ada teman-teman dari PDIP di sini. Jadi supaya kita juga lihat apa perspektif dari teman-teman di PDIP. PDIP abis ini Bang nanti. Lagi Bang. Karena kalau saya kan kami tidak terlibat dengan apa di Bandung. Kalau kami Demokrat memang pasti saya rasa masing-masing partai membangun koalisinya sendiri, mencari siapa yang akan kita dukung di provinsi mana, kabupaten Tapi mana, memang kota. sorry Om Manto, Demokrat memang gak terlibat, tapi agak aktif aja soal hal ini Oh di enggak, media sosial. kalau kami jelas kalau di DKI Jakarta kita memang bersama-sama Kim, begitu juga di Jawa Barat. Karena kami nggak punya calon sendiri. Kita udah cari-cari kalau di DKI Jakarta rasanya belum ada yang bisa kita ajukan sebagai calon nomor 1 atau nomor 2. Di Jawa Barat sebenarnya ada calon kita, tapi Dede Yusuf kita ajak, Dek maju, Dede. Waduh, dia bilang, gua kan udah pernah nomor 2, kalau gua nomor 2 lagi malas, kalau nomor 1 mau, tapi nomor 1 gua nggak siap. Jadi, terus kemudian kita cari yang kalau nomor 2 kira-kira ada mantan Bupati Karawang 2 periode Selika. Kita ayo maju, tapi sama juga. Saya di DPR, kebetulan terpilih di DPR. Dede Yusuf juga terpilih di DPR. Biasanya kalau sudah terpilih di DPR, disuruh maju pilkada, agak ya tidak terlalu antusias. Kenapa? Harus mundur. Jadi Jawa Barat kita juga tidak punya calon sendiri. Sehingga akhirnya kita putuskan kita sama-sama dengan Kim di Jakarta. Kim mencalonkan Pak RK dan Pak Suswono
Kalau Pak Suswono memang kami kenal lama karena dulu adalah menterinya Pak SBY dari PKS. Ya, Pak Menteri Pertanian waktu itu. Satu angkatan dengan saya waktu itu. Jadi kalau di Jawa Barat itu Bung Deddy Mulyadi sama wakilnya adalah Erwan. Erwan dulu ini kami kenal lama juga karena dulu pernah Demokrat juga dulu. Jadi itu posisi kita. Kita nggak ikuti waktu itu. Waktu masih belum ada putusan MK, kan masih pakai kursi. Sehingga memang kita sebenarnya agak khawatir kalau Kim terlalu semua ke situ tidak punya lawan. Tapi dengar-dengar kemudian belakangan ada Pak Darmo Pongrekun. Ini orang Sulawesi juga ini, bintang 3, maju lewat independen dan ternyata lolos. Jadi paling tidak ada lawan di situ. Kalau di Jawa Barat rasanya akan banyak lawan karena PKS pasti akan maju sendiri mungkin, PKB bisa maju sendiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Apalagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi memang belakangan membuka celah PDIP bisa mencalonkan sendiri. Berarti Jawa Barat juga sama juga. Tidak lagi bisa terkunci misalnya untuk tidak mencalonkan siapa-siapa, tapi bisa mencalonkan. Memang pertanyaannya PDIP akan mencalonkan siapa? Nah kita tahu di PDIP semuanya tergantung dari Ibu Mega, persetujuan Ibu Mega. Dan itu artinya you never know, artinya kita tidak punya interaksi langsung, teman-teman wartawan mungkin juga tidak punya interaksi langsung. Paling dari teman-teman yang ada di DPR RI, gimana nih, you mau calonkan siapa? Kadang-kadang kita komunikasi dengan teman-teman dari partai-partai lain karena kita juga mau tahu kalau koalisi belum cukup kan kita kira-kira you kemana, kita bisa sama-sama atau tidak bisa sama-sama, sehingga mungkin kita bisa sama-sama. Buktinya Demokrat ada yang kita bersama-sama Kim, tapi ada kita jalan sendiri. Bahkan juga sama-sama PDIP, sama-sama partai-partai lain termasuk Nasdem, PKB dan sebagainya. Karena semua partai mau begini. Paling tidak kita mau kalau bisa nomor 1. Kader kita, calon gubernur atau calon bupati atau wali kota. Kalau tidak bisa, ya nomor 2 lah. Kadang-kadang kalau tidak bisa nomor 1, nomor 2, kita cari-cari ada nggak yang bisa dinaturalisasi, ikut-ikut PSSI, kan begitu. Nah, kita cari itu kemungkinan. Kalau tidak, ya kira-kira kita sama-sama Kim. Itu semangatnya kita sama-sama Kim. Sehingga alhamdulillah kalau di Demokrat kita semuanya bisa mengusung di semua 37 provinsi, di 500 lebih kabupaten kota, hanya satu tempat yang kita punya kursi yang tidak bisa mengusung karena ada persoalan lokal politik di sana. Tapi intinya memang karena peta politik lokal masing-masing daerah beda-beda, jadi tidak bisa semua harus di Kim, nggak mungkin juga. Buktinya kita tidak sama Kim di beberapa banyak tempat karena kita punya kader sendiri. Sulawesi Utara kami punya Ketua DPD Eli Lasut, maju calon gubernur. Golkar lari, pergi sama-sama Gerindra. Ya nggak apa-apa juga, kita bisa jalan sendiri kok. Di tempat lain kita justru sama-sama partai lain lagi. Di sini partai lain lagi. Tapi di tempat lain di mana kami tidak punya kader, terus terang kami pasti akan bersama-sama Kim. Nah Bang, tapi kalau kita tadi tangkap cuacanya Bang Geis, dari cuacanya Bang Geis itu kita menangkap ada semacam sentimen bagaimana kan Partai Demokrat juga tergabung dalam Kim Plus gitu kan. Ada kesannya gimana mengcornering atau bahkan menggunakan abuse of power. Betul. Untuk melakukan penjagalan ya, kepada Mas Anies dan PDI Perjuangan lah gitu. Cuacanya Abang tangkap juga seperti itu. Kalau saya cuma bisa bicara soal Demokrat pasti tidak. Ya kita pilih calon kita sendiri aja. Bahwa kalau kami mencalonkan yang lain karena menurut kami kita mencalonkan RK ya menurut kami ingin sama-sama Kim di situ. Di Jawa Barat juga kami ingin sama-sama Kim. Bukan karena apa dan sebagainya. Tapi memang begini, kalau untuk taraf pilkada
Kalau Anda tidak masuk bagian dari partai politik, memang susah. Ah, ini. Saya boleh bertanya. Kalau pilkada ya. Ya, catatan Abang soal Mas Anies Karena kan wabil kita khusus semua gimana? partai ingin, tadi, kalau bisa kader kita nomor 1. Kalau tidak nomor 2. Kalau tidak naturalisasi. Artinya mungkin dia mantan ASN, mantan polisi, atau apa. Kemudian masuk kasih KTA Demokrat. Jadi dia mewakili Demokrat di dalam kompetisi pilkada. Ini sebentar dok, Gitu. untuk lebih konkret. Saya tuh nggak suka yang bahasanya yang apa plastik bahasa enggak. Saya marah ketika Demokrat ingin diambil alih. Menurut saya itu jahat. Saya marah. Dan Anto juga tahu itu. Tweet-tweet saya itu. Saya ingin bertanya kepada Anto sebagai seorang doktor, seorang intelektual yang saya kenal lama. Bukan pertanyaan sebagai Anto yang mewakili Demokrat, tapi Anto yang teman saya sama-sama di masa kuliah. Melihat kondisi kemarin, partai ditarik sedemikian rupa hingga kan niatnya memang tidak ingin ada lawan kan. Niatnya memang tidak ingin ada lawan karena pada saat itu tanggal 19 ya sebelum ada putusan MK, PDIP tidak mungkin bisa mencalonkan. Apa sikap Anda selaku seorang dokter politik melihat demokratisasi yang dirusak habis seperti itu? Kalau kami, Jangan kami, Ya, Anto sebagai seorang dokter. kalau saya senang ada kompetisi politik. Karena itu ketika kita Kim sepertinya tidak bakal kotak kosong di Jakarta, saya khawatir. Saya sampaikan itu sama Pak SBY, sama Ketum. Ini nggak baik kalau tidak ada kotak kosong di sini. Harus ada lawannya. Cuma bagaimana dapat lawannya? Kami pasti ke Kim. Kim semua berkumpul. Kemudian menjadi Kim Plus. Nah, proses Kim Plus itu saya tidak tahu. Saya tidak terlibat urusan bagaimana semuanya menjadi tiba-tiba. Itu keputusan masing-masing partai. Keputusan kami jelas sama Kim. Tidak punya calon kok. Kenapa kita mesti sama orang lain? Ya sama-sama Kim dong. Di tempat lain juga begitu. Kalau Gerindra nggak punya kader di situ, kita aja sama-sama Demokrat dong. Ya, itu jawabannya kalau masih sebagai Demokrat kagak jadi gunanya. Ya enggak dong. Enggak, saya nanyanya Anto seorang dokter intelektual yang tidak mewakili Demokrat Tapi nih. kemudian di DKI Jakarta ada calon independen. Begitu ada calon independen dan itu terus terang saya tahu Dharma Pongrekun. Dia nggak di setel-setel mau maju. Dia mau maju, mau coba. Bintang 3 mau coba. Lalu kemudian ternyata lolos. Saya terus merasa bagus. Paling tidak ada kompetisi politik di situ. Kemudian ada Mahkamah Konstitusi. Belakangan ada Mahkamah Konstitusi. Oh, PDIP bisa jalan juga. Tapi terus terang, saya memang nggak yakin PDIP akan mencalonkan Anies. Kenapa Bang? Secara sebagai ilmuwan politik, Ya. ideologinya memang beda. Paling tidak dari sisi teman-teman di PDIP. Bagi teman-teman yang pendukung Anies sama juga. Susah nih ketemunya kan. Tapi kalau itu pun mau, itu hak PDIP. Karena sebagai partai. Kecuali kalau misalnya Anies masuk PDIP, lain lagi persoalan lagi. Tadi saya katakan, kalau Anda tidak punya KTA dalam pilkada, susah. Jadi kami juga misalnya ada orang mau datang melamar atau minta dukungan dari Demokrat. Pertama kali saya tanya, mau masuk Demokrat enggak? Pertama, sudah punya partai belum? Biasanya kalau yang dari polisi, dari tentara, dari ASN, Sekda, apa segala macam saya tanya, udah punya partai belum? Minta dukungan sama kita. Kalau nggak punya partai, mau nggak masuk Demokrat? Kalau mau masuk Demokrat, saya perjuangkan. Artinya saya akan mengusahakan supaya Demokrat mendukung dia dengan bahwa dia mau masuk Demokrat. Kalau orangnya, waduh Pak, saya ingin masih mau netral dulu lah, jangan belum berpikir ke partai-partai. Terus terang, mending gue cari yang lain. Ada banyak yang mau. Oh, logiksnya partai itu kayak gitu Bang? Saya bantah ya. Iya. Udah selesai belum? Udah. Saya bantah ya. Saya kasih contoh valid. Airin itu kurang apa bekerja untuk Golkar dan pemenangan Kim. Kalau putusan MK, iya, keputusan MK tidak terjadi, lewat tuh. Dia kader partai loh. Bahkan tim pemenangan, lewat tidak dicalonkan oleh Golkar.
kader partai. 2, ijek di Medan kurang apa? Lewat. Yang ketiga, jangankan kader, ketua umum partainya tumbang Erlangga. Nah, kalau itu tanyakan orang Golkar dong, jangan sama kita dong. Ya Kan begitu. makanya bahwa soal KTA soal apa itu terbantahkan dengan fakta-fakta yang terjadi. Sesungguhnya yang terjadi adalah soal Anies cuma satu aja, operasi jahat. Itu yang terjadi kok. Pertanyaan saya tadi kepada Anto itu sebenarnya saya ingin Anto menjawabnya sebagai Anto yang doktor tadi, bukan Anto yang wakil Kalau Demokrat. saya jawab dong, bahwa lebih baik dalam demokrasi kalau ada kompetisi. Kan jelas. Artinya Anda tidak setuju dengan Saya tidak suka dengan kata kosong. bukan operasi yang kemarin dilakukan menarik menekan partai-partai itu, nggak suka. Saya tidak suka kota kosong. Saya tidak terlibat dalam urusan memaksa orang masuk ke sini, atau saya tidak terlibat di situ. Saya berfokus, bahkan saya ini ketua Satgas Pilkada di Demokrat. Jadi urusan saya betul-betul waktu teknis saya tinggalin lah. Karena urusan tiap hari urusan ini. Tapi Demokrat 500 lebih kabupaten kota. operasi ke Demokrat ada nggak? Nggak ada. Oh, itu Coba-coba aja. paling- kemarin. Udah Pasti tamat, kita lawan. udah tamat. Pasti kita lawan. Sudah tamat. Jadi gini, Kita ini melawan. ketika Demokrat di melawan yang seperti itu, mereka sakit gitu loh. Tuh kan? Dan saya juga ikut sakit dengan situasi seperti itu. Tetapi ketika yang lain karena tidak kena kepada dirinya, mereka diam. Oh bos, kalau soal ini begini. Saya mau menyatakan simpati, kami mau menyatakan simpati kepada kawan yang Lepas kita suka atau tidak suka ya. Lepas tidak suka. Kami mau menyatakan simpati kepada kawan yang partainya misalnya dilakukan situasi tertentu sehingga harus mundur. Penekanan bukan situasi Ya, ditekan. apapun lah, Diancam. apapun lah. Kami mau menyatakan simpati. Lah, begini, lah teman-teman di partai itu sendiri tidak ada kelihatan simpatinya. Untuk apa kita melakukan? Kita mau menyatakan empati. Kami pernah digituin dulu. Tapi teman-teman di sana itu nggak ada tuh. Kelihatan happy aja tiba-tiba. Kalau sama Mas Anies simpati nggak bang? Apa? Kalau sama Mas Anies simpati nggak ini? Bagaimana? Kita dulu pernah ditinggal. Kita pernah ditinggal dulu gimana? Oh gitu. Ditinggal bang. Jadi Ya, saya intinya bahwa kalau saya sih kita tidak ngurusin orang lain. Kami ngurusin 500 lebih kabupaten kota, 37 provinsi. Tiap hari kita sampai malam, sampai tengah malam menentukan mana kabupaten mana, provinsi mana, siapa yang kita dukung. Koalisi sudah cukup apa tidak? Bahkan sampai tadi hampir jam 00 tadi tanggal 29 kita masih cek, masih ada satu yang belum. Kenapa tidak bisa mendaftar? Apa persoalan? Dan karena kita harus mengubah SK, karena kita bisa cara ganti pemain, nomor 2-nya ganti, nomor 1-nya ganti. Bayangin. Urusan saya sekarang itu. Tapi Ketua Satgas. sebelum ke Mas Nyarwi ya, saya mau nanya ke Bang Ges gitu. Tadi ngasih contoh bagus banget, ada Airin, Ijek ya di Sumut gitu ya. Itu udah ber-KTA aja nggak bisa bang. Apalagi nggak ber-KTA kan gitu saudara. Saya ingin bertanyakan gitu loh. kalau logik saya gitu Iya. gimana? Ya, itu kan logika ya, kan bisa dibolak-balik kan. Ini yang sudah ber-KTA aja dihajar. Itu kan bukan soal ber-KTA atau tidak. Itu kan memang dihajar. Begini, karena Kan gimana dinamikanya. enggak sebentar. Ya. Airin itu paling tinggi tingkat penerimaan masyarakatnya. Lalu tiba-tiba tidak dapat tiket. Itu apa namanya kalau bukan sengaja diperlakukan seperti itu? Itu aja sebenarnya. Dioperasi. Mungkin Golkar tidak suka dinasti politik. Kalau ya, saya Bang. melihatnya Ijek bekerja habis-habisan. dinamika di dalam partai masing-masing partai beda-beda. Itu ya saya tidak bisa komentar lebih lanjut. Cuma persoalannya kami juga dibikin repot. Tiba-tiba Golkar ganti ketua umum di tengah jalan 1 minggu sebelum akhir pendaftaran. Koalisi dengan Golkar kita tergantung dari ketua umum baru. Karena yang punya tanda tangan bukan lagi Pak Oh Erlangga. di daerah kocokan banyak yang udah jadi waktu itu bang. Banyak kita terpaksa di Sulawesi Utara tiba-tiba Golkar hengkang dari koalisi kita. Tekeng-tekeng ganti bang ya? Ganti padahal kita sudah deal dengan Pak Erlangga, paling tidak siap waktu zaman Pak Erlangga dengan Doli waktu itu di situ yang jadi Bapilu. Tiba-tiba kita harus berhenti dulu nunggu sampai ketua umum baru, dan apakah ketua umum baru
akan menghargai kesepakatan yang lama atau berubah. Sebagian berubah dan bingung kita juga semua. Bagi saya itu dinamika. Kita bilang sama udahlah, itu dinamika internal Golkar. Apapun terjadi kita jalan cari mana yang terbaik bagi Demokrat. Iya. Tapi untuk urusan ber-KTA sehingga menjadi priority itu logik partai-partai yang sangat normal ya, Pak? Pertama saya tanya itu, sudah punya partai belum? Kalau dia bilang sudah Pak, oke. Tapi kalau dia bilang belum, mau jadi Demokrat tidak? Iya. Kalau dia bilang mau, mari kita jalan, mari kita deal. Ada nggak Bang tawaran-tawaran seperti itu kepada Mas Anies? Misalnya kan Ada PKS kan waktu itu PKS. dalam voice note kan Khairudin. Pak Khairudin kan juga bilang kalau Mas Anies mau berbaju Baju putih, putih. kita rela nanti wakilnya. Tapi nggak waktu usah itu Pak Mas MSI. Anies maunya netral. Mas Anies maunya netral. Apakah juga ada tawaran seperti itu dari PDI kemarin, Bang? Tidak ada. Oh. Tidak ada sama sekali tawaran-tawaran untuk menjadi partai, tidak ada. Dan kenapa Mas Anies juga tidak memilih itu untuk semakin gini Bang, mengamankan perjuangan dan mengamankan kursi ini gitu, kandidasi. Bahkan bisa sebaliknya. Kalau dia ngambil itu malah makin tenggelam. Hah? Ya kalau dia di partai tahu sendiri kan. Sementara logiknya kata Bang Anto, logiknya partai. Begini, Ya kan kalau kita melihatnya katanya Anto. Kalau kita melihat Airin, kita melihat Ijek dan lain-lain kan sama ngelihat. yang jelas you nggak bisa bangun demokrasi tanpa partai politik. You nggak bisa membangun demokrasi dan kemudian berkompetisi tanpa harus melibatkan partai politik dan menjadi bagian dari partai politik. Kalau tidak, lalu you terus menganggap bahwa partai politik itu sesuatu yang justru kalau kita masuk partai politik malah jadi rusak atau jadi down. Ya kapan demokrasinya bisa maju? Pilihlah partai politik mana saja. Kalau saya begitu. Baru kemudian stay di situ, bangun partai politik itu. Karir politik seseorang dari situ. Ada tanggapan abangku? Saya percaya secara teori. Tapi kalau di Indonesia partai-partai politik sekarang dengan kondisi kemarin dan Kim Plus dan segala macam, rasanya sesuai dengan prediksi saya yang sebelumnya, proses yang busuk akan menghasilkan yang busuk. Pilpres kemarin kan busuk, hasilnya busuk. Nah, Kim Plus ini kebusukan yang awal nih. Jadi kalau saya ya, Karena kan dengan cara begitu yang dikehendaki kan apa? PDIP tidak bisa memajukan orang kan, itu kan fakta aja. Karena kebetulan dari putusan MK aja yang tidak masuk dalam radar akhirnya bisa roll. Kalau enggak kan habis semua itu. Hampir 94 daerah, sebagian itu daerah-daerah yang punya sumber daya alam. Lawannya kota kosong. Emang disengaja untuk seperti itu. Skenarionya memang seperti itu. Oke. Bang, tapi sebelum lanjut ke Bang Nyarwi, satu yang kayaknya agak skip dari cerita Bang G soal Bandung. Yang pertama, apakah betul memang spekulasi di media sosial di detik-detik akhir tuh malam Mas Anies sudah berangkat ke Bandung? Itu satu. Yang kedua, yang sebenarnya menarik dukungan itu PDI-nya tidak jadi mencalonkan Mas Aniesnya atau Mas Aniesnya yang sebenarnya menolak pada ujungnya tawaran dari PDI? Atau sebenarnya yang ketiga tidak pernah ada diskusi soal itu? Ini membangun persepsi dalam talkshow kayak gini, saya agak khawatir kalimat saya agak disalahartikan. Yang sesungguhnya memang itu ada tawaran dan Anies tidak bersedia dari tanggal 28 sehari sebelumnya. Dan tanggal 29 itu Anies bersama saya di Jakarta Selatan itu nggak ke Bandung. Nggak ada acara Anies di Bandung. Dia kumpul rame-rame dengan teman-teman, berbicara panjang tentang situasi macam-macam. Dan subhanallahnya ya, Anies yang menggembirakan kita semua. Dia yang bercerita hal-hal yang lucu, yang apa gitu. Dia ya terserah aja lah, kita semua agak kecewa. Saya pribadi kecewa gitu dengan proses ini. Tapi Anies yang membangkitkan supaya kita nggak perlu. Jalan masih panjang. Masih banyak tantangan yang harus kita hadapi. Kalimatnya Anies itu, saya mencintai Indonesia tanpa syarat. Dan jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. saran saya sama Mas Anies ini adalah masuk partai politik atau bikin partai sendiri. Itu kan kalau tidak, dia tidak pernah mandiri di dalam keputusan politiknya. Itu dia akan tergantung dari partai-partai yang entah mau mengusung dia atau tidak mengusung dia. Ya,
Beda misalnya dengan orang yang punya partai, entah Prabowo, entah SBY, AHY Bang, AHY. ya, AHY. Ya. Jadi maksud saya begini, Abang maksud saya kadang begini. suka lupa sebut AHY. Ketika Berat amat nyebut nama AHY, heran gua. enggak berat dong ketua umum saya gimana. Jadi misalnya begini. Yang mancing dia. Ya. Kalau you tidak punya partai sendiri, ya tidak bisa secara mandiri menentukan langkah politik. Punya partai pun kalau tidak cukup thresholdnya, terpaksa harus cari koalisi dan sebagainya. Apalagi tidak punya partai. Bang, waktu Mas Anies berpisah sama Mas AHY di Pilpres kemarin itu karena pertimbangan sendiri atau pertimbangan Karena dia tidak mandiri dalam keputusan politiknya. Itu dia. Jadi dia terombang-ambing terus. Kalau dia punya partai atau ya baik itu masuk partai yang ada maupun bikin partai sendiri. Jadi misalnya beginilah. Pak SBY ketika memilih Pak JK dan kemudian memilih Pak Budiono sebagai wakil presiden, nggak ada yang mempengaruhi dia. Itu keputusan dia sendiri. Begitu juga tentu saja kalau kita lihat figur-figur yang punya backup partai yang cukup. Ibu Megawati misalnya. Tapi kalau you tidak punya partai, maka susah. Karena itu dan mumpung sekarang ini. Berarti Bang yakin Pak Prabowo memilih Mas Gibran itu adalah bagian dari keputusan sendiri berarti? Oh, itu keputusan dia. Karena kami waktu itu Golkar mengusulkan Erlangga sebagai wakil presiden Pak Prabowo. Kemudian PAN mengusulkan Erick Thohir. Kami melihat dua-dua mungkin ada masalah, kita usulkan Khofifah. Kemudian beliau memilih Gibran. Ya itu putusan Pak Prabowo, kami hormat, kami hargai. Kami waktu mendukung Pak Prabowo, waktu itu belum ada wakil presidennya. Apapun keputusannya kita hargai. Ketika Pak SBY memilih Pak JK atau Pak Budiono, semua koalisi juga menghargai. Itu aja. Oh jadi abang juga mengerti lah sikap Mas Anies pada waktu itu yang kemudian berpisah dengan Mas AHY dan Partai Demokrat karena memang bukan kuasa atas beliau. Cuma kita dikasih tahu dulu dong. Tiba-tiba kita cuma baca sudah di Surabaya kan begitu. Ada hak jawab. Anto sudah paham karena dia bicaranya sebagai orang Demokrat. Susah gua karena kan dia selalu dia tidak mau terlepas dari kan dari tadi saya udah jauh. Susah dia tidak bisa meninggalkan Demokratnya. Silakan Prof Nyarwi membaca situasi ini apa hikmah dan kebijaksanaan yang bisa kita petik. Prof Nyarwi dari Jogja ini kan. Kira-kira itu serius tuh nggak boleh masuk kampus tuh Prof Pratikno itu. Ini kok jadi belok ke sini ya? Itu tujuannya mau nanya itu ya. Pertanyaannya cuma itu sebenarnya ke panjenengan nih, ya kan? Kalau itu bisa disimak bareng-bareng ya. Itu kan terjadi waktu bocor halus buat talk show kan di kampus gitu. Tapi itu hal yang biasa. Artinya bukan itu kan yang diberitakan saja ya karena muncul ke permukaan. Jangankan yang bocor halus itu. Kemarin Pak Jokowi kunjungan ke Jogja itu sesungguhnya juga banyak ya spanduk-spanduk mahasiswa yang kritis ya. Sempat dibentangkan sebentar gitu ya, kemudian karena ya menghormati tamu kan, kemudian juga hilang gitu, istilahnya diambil gitulah. Seperti itu. Tapi yang saya mau katakan gini, lu nggak jawab pertanyaan tadi juga nggak apa-apa sebenarnya Mas. Itu bercanda ya Mas. Jangan karirmu tumpes kan. Tapi mencintaimu juga kok Bang. Jangan salah paham. Seperti Bang Ges juga mencintai adik-adiknya di kami berdua deh kan. Jangan salah paham. Ini ada Bang Andi atau Bang Anto ya. UGM itu sangat menghormati demokrasi. Jadi nggak ada ceritanya gitu ya. Suara-suara kritis dari mahasiswa atau dosen kemudian sampai mengancam aspek personal itu nggak ada. Itu sangat dihormati kalau itu. Artinya katakanlah kalau kita risau dengan Demokrat, buktinya apa? Kan misalnya contoh ya, kemarin ada seruan yang waktu darurat itu kan malam itu kami di Visipol banyak dosen kita sudah biasa langsung mobilisasi dan petisi dan kemudian muncul demonstrasi kan. Bahkan kami juga di sesama ini WA, ini mahasiswa kuliah apa enggak? Saya kasih opsi 2. Yang kuliah tetap ada kelas karena kita tandem 2 dosen, yang jalanan juga silakan demonstrasi.
Jadi bahkan ada seruan kan dari Visipol juga dikeluarkan sama. Jadi itu suara kolektif, artinya kami biasa gitu ya melihat kekuasaan tuh walaupun ada teman-teman yang sangat dekat dalam kekuasaan, kita selalu menjaga jarak dengan kekuasaan. Iya, iya memang begitu faktanya gitu. Iya. Tapi memang akhir-akhir ini saya bangga jadi alumni Visipol UGM. Nah ini geser ya ke pilkada ya. Geser ke pilkada ya. Begini, kalau kita ngomong yang ideal dalam pilkada, dalam demokrasi ya, kita tentu sangat berharap pertama orang-orang hebat yang memang potensial mendapatkan suara atau tuntutan atau aspirasi dari masyarakat itu selalu dapat tiket dan dapat kursi, ya. Misalnya itu terpotret data survei ya, salah satunya misalnya Mas Anies Baswedan ya, kan juga harapan masyarakat Jakarta juga tinggi. Tapi kan memang kemudian ada dinamika partai politik. Yang kita tahu regulasi dimanapun, kalau kita bicara demokrasi, saya setuju dengan Bang Anto, Bang Andi ya, itu nggak mungkin tanpa partai politik. Nah, serepotnya adalah di Indonesia itu banyak tokoh-tokoh yang kemudian memang layak untuk menjadi pemimpin gitu ya, kemudian juga punya visi yang bagus, kadangkala karirnya itu berjalan di luar partai politik. Ya, bahkan kalau kita lihat ini juga ada problem sebenarnya terkait sejarah partai politik kita. Partai politik itu kan belum menjadi center atau inti utama dari kehidupan masyarakat kita. Ya warisan Orde Baru juga sesungguhnya saya lihat di mana partai politik itu nggak tumbuh secara subur gitu ya. Dampaknya itu banyak orang-orang hebat tuh karirnya hebat di luar duluan baru kemudian masuk partai politik. Padahal sesungguhnya kalau partai politik ini menjadi center, dia bisa melahirkan banyak hal. Tidak hanya intelektual, tidak hanya pemikir, teknokrat, birokrat. Ini kan sering kebalik. Jadi birokrat, teknokrat dulu, jadi ini baru masuk partai politik. Jadi orang profesional dulu masuk partai politik. Pengusaha dulu masuk ke partai politik gitu ya. Bukan tumbuh bersama dengan partai politik. Nah, di sini yang kemudian saya lihat ada kesulitan-kesulitan yang kemudian para tokoh-tokoh hebat ini ketika berproses atau istilahnya dalam proses kontestasi seperti pilkada, itu kesulitan mendapatkan tiket. Atau sebaliknya dipersulit bahasanya mungkin untuk mendapatkan tiket baik oleh internal partai politik, apalagi kalau ada intervensi-intervensi yang lebih dari itu. Nah, kalau dari ceritanya Bang Ges tadi, itu kan secara tidak langsung intervensi itu terjadi dan itu tidak hanya pada sosok figur Anies Baswedan, tetapi kita lihat bahkan yang sudah punya KTA sekalipun itu juga luar biasa meliu-liu untuk mencari tiket supaya bisa dicalonkan partai. Contohnya Airin gitu ya. Airin kan harus berbelok ke PDIP dulu gitu ya. Setelah belok ke PDIP sampai Bu Mega teriak, Airin ganti baju gitu kan. Golkar baru keburu-buru, ini kalau hilang bahaya juga kan gitu. Karena kita nggak kehilangan Airin aja, kehilangan seluruh dinasti Airin yang berkuasa Golkar di Banten kan gitu. Nah ini kemudian makanya dicalonkan. Nah tetapi kan tidak semua bernasib mujur ya. Tadi Bang Ges jelaskan misalnya yang di Sumatera Utara Jack gitu ya. Ijek ya. Ijek. Ya Ijek ya. Ya, Musara Jeksah. Nah, saya kenal juga Ijek namanya. Ijek. Musara Jeksah. Nah, itu kan kehilangan tiket kan artinya benar-benar nggak bisa ya, padahal pimpinan Golkar. Tak lihat juga saya lihat ini nggak hanya Golkar, di beberapa level kabupaten kota, beberapa mantan ini nggak hanya di Kim saya lihat, di beberapa partai lain di luar Kim juga sama. Dia kehilangan tiket juga. Dengan misalnya memilih figur yang figur pentingnya itu sebagai untuk dapat tiket wakil ya, bukan ketua misalnya gubernur atau bupati ya, bukan kepala daerah tapi wakilnya. Nah, saya kira dinamika partai itu juga masing-masing partai juga beda-beda ya. Itu saya dengar juga tidak hanya partai yang ada di Kim ya. Di PDI Perjuangan saya lihat juga ada yang seperti itu, termasuk mungkin di PKS di beberapa daerah juga ada. Nah di sini yang saya lihat ya, karakter kepemimpinan masing-masing partai itu menentukan nasib dan tiket juga dari baik kader internal maupun juga orang-orang lain yang berpeluang bisa dicalonkan partai. Ada beberapa partai yang saya lihat gitu ya, itu cukup otonom. Misalnya PDI Perjuangan, Bu Mega itu kan sangat sentralistik ya, menentukan dan punya keberanian memutuskan siapapun, bahkan termasuk misalnya terakhir misalnya Mas Pramono Anung, itu kan kalau di radar survei juga nggak kepotret, tapi ada keberanian ya untuk mencalonkan itu. Nah kemudian Demokrat juga dong. Ya Demokrat ya, saya belum sampai ke sana Bang Anto.
Senior ini bos. Paham. Ada urutannya. Mas ada Jarwi, urutannya. lu lain kali Demokrat dulu, lu puji baru habis itu PDI ya, kalau ada sisa baru berikutnya. Oh, lupa ya. Iya. Senior. Fatsun di sini nih senior, Itu satu. Pasal 1 katanya apa? senior selalu benar. Pasal 2. Kalau senior salah balik ke pasal 1. Iya. Lupa saya. Itu bagian dari Asian value. Oh iya. Iya. Tapi nggak panjang, saya nggak ngomong Asian value, nanti ditegur Bang Kes lagi saya. Oke. Ya, Demokrat saya kira termasuk juga sama ya. Bang Andi tadi cerita bagaimana kerja keras yang malam ya menentukan itu. Dan kalau dari cerita Bang Anto tadi kan nggak ada itu intervensi kekuasaan bekerja kan untuk apa istilahnya ini nggak boleh ini apa misalnya begitu. Tetapi ada satu lagi ya, Bud Ari. Kemarin kan juga ada fenomena di mana proses pergantian ketua umum atau apa transisi ketua umum partai itu ada banyak guncangan. Kita lihat yang pertama kan Golkar ya. Tiba-tiba Pak Ketumnya mengundurkan diri dan kemudian digantikan gitu ya dalam waktu singkat Bahlil gitu. Sampai kemudian dalam pidato memunculkan apa Raja Jawa apa semua yang itu kemudian ramai kan. Tapi belakangan pidatonya Pak Bahlil ini udah mulai berubah layaknya ketua umum kayaknya. Udah nggak seperti sebelumnya. Ya, udah mulai gitu ya. Tapi kalau kita lihat potensi intervensi itu juga muncul ya. Yang sebelumnya jauh diintervensi yang kita tahu bersama kan Partai Demokrat yang Bang Andi teriak-teriak mau dibegal itu kan. Tapi kita melawan. Nah, itu udah melawan kan gitu. Bedanya di Dan situ. berhasil ya Bang Andi. Berhasil. Ya. Nah, tetapi kan partai lain itu kan juga kemarin hampir juga ya ada dinamika yang seperti PKB ya. Kemudian muncul muktamar yang kemarin kan rame ya. PKB terjadi gesekan-gesekan keras dengan PBNU kan, khususnya terkait dengan model kepemimpinan. Tapi itu kan juga dijawab dengan munculnya tokoh PKB juga menjaga dirinya. Di mana Kiai Ma'ruf Amin yang itu ketua Dewan Syuro pertama kemudian sekarang jadi ketua Dewan Syuro PKB kan gitu. Nah ini juga saya kira upaya-upaya PKB juga termasuk di sana. Nah partai-partai lain saya kira mungkin ya mengalami dinamika juga ya, tapi tidak pada proses transisi kepemimpinan ya. PKS tidak apa pada fase itu. Golkar udah ya, tapi PDI Perjuangan ya tetap Bu Mega ya, belum ada apa pergantian di sana. Yang saya lihat kemudian stabilitas dan kekokohan masing-masing partai ini juga menentukan sejauh mana gitu tokoh-tokoh ini partai-partai itu mampu mencalonkan tokohnya sendiri. Tapi balik lagi ya, ini kembali lagi soal saya juga jadi penasaran ya Bud Ari itu soal sejauh mana misalnya partai kayak PDI Perjuangan itu memberikan celah kepada tokoh-tokoh yang potensial. Yang misalnya kayak Anies Baswedan dalam konteks DKI itu memang terjawab. Salah satunya kita dengar kan tidak terlalu mementingkan basis dukungan elektoral, kemudian tidak terlalu katakanlah takut ya pada figur yang katakanlah tidak terbaca atau tidak punya basis walaupun dari kader gitu, dan yang ketiga memprioritaskan kader juga gitu. Tapi yang kita lihat sampai hari ini misalnya itu ya pilkada kita masih pada fase mungkin karena pencalonan saja kandidasi ya. Visi tokoh ini itu sebenarnya dimunculkan di sini untuk tujuan apa? Nah, itu belum banyak. Saya kemarin dapat menyimak itu diskusinya misalnya kenapa Pramono Anung didorong. Konon katanya itu kan salah satunya di luar soal cerita-cerita Bang Kes tadi ya. Itu selama ini kan Jakarta misalnya itu kan salah satunya menjadi ajang kontestasi yang basisnya polarisasi, dan Pramono dapat PR itu katanya begitu. Tapi saya lihat juga masyarakat kita tidak sebodoh itu juga sesungguhnya. Masyarakat juga pasti punya harapan di mana masing-masing tokoh ini bisa menunjukkan kehebatannya. Nah, sayangnya kadang-kala trik record calon-calon dalam partai ini kinerjanya dan apa yang bisa dijanjikan ke depannya itu belum kelihatan menonjol ya, belum kelihatan menonjol. Walaupun upaya itu sudah kemarin kita lihat ya, Rano Karno diwawancara misalnya dia mau apa, dia membayangkan apa Jakarta ya, terus si Mas Pram juga menonjolkan aspek teknokratnya dan sebagai orang yang lama di dapur kira-kira gitu. Nah, sementara yang tersorot baru Jakarta, sementara yang Bandung, Jawa Barat gitu ya, Banten juga itu kita nggak mendapatkan partai-partai ini visinya apa sesungguhnya dengan menghadirkan tokoh-tokoh ini, atau dengan alasan tidak memilih tokoh-tokoh yang selama ini juga muncul. Jadi kita nggak tahu alasannya kan? Kenapa? Kita nggak tahu alasannya. Kita tidak tahu, termasuk munculnya tiga Sri Kandi di Jawa Timur.
Iya. Ya kan? Dan ya saya menangkap kesan ini partai-partai atau koalisi partai hanya kalau nggak dinamikanya terpaksa berujung di tokoh pasangan itu, atau yang kedua bermain kejutan saja. Jadi relevan dong kata Bang Ges, memang apa namanya, memang Mas Anies dalam situasi seperti ini memilih untuk tidak berpartai ini menurut Anda relevan dong? Sangat Ketika relevan, sangat relevan. Saya kalau dari sisi apa ya, mungkin aspek personal Mas Anies itu ada baik apa? Saya setuju dengan pendapat Bang Ges. Kenapa? Karena di dalam partai seringkali dengan kondisi masing-masing partai, contoh demokrasi internal partai yang memungkinkan tokoh itu kadang-kala sulit muncul atau sulit berkembang karirnya, itu menjadikan tokoh-tokoh hebat juga susah untuk muncul ke permukaan dan kemudian melihat persis karir journey politiknya, ya karir politiknya itu ke depan. Artinya dia mau partai 5 tahun lagi mau ngapain, bisa berkontribusi apa, berperan, itu nggak kelihatan, nggak ada kepastian. Ya, nah tetapi dengan tidak masuk partai itu juga akan masalah. Ya, bukan saya itu munafik di antara pendapat dua senior ini ya. Tidak, saya setuju dengan pendapatnya Bang Andi kalau kayak gini. Kenapa? Tidak ada di Indonesia kemudian kalau kita pengen berkokoh berkarir dalam politik tanpa dukungan dari partai. Entah dalam posisi sebagai ketua umum pimpinan atau memang menjadi bagian yang ikut didukung oleh partai itu sendiri. Nah, ini yang susah. Katakanlah Mas Anies misalnya, dulu pendiri Ormas Nasional Demokrat, iya. Tetapi apakah ada garansi gitu ya bahwa keputusan-keputusan Nasdem gitu itu akan selalu sejalan gitu dengan pendapat Mas Anies? Kan enggak. Sahamnya dia katakanlah Pak Surya Paloh lebih dominan di sana, misalnya begitu. Dan trik record Mas Anies juga dengan ormas yang lain ada juga misalnya. Nah, tapi intinya jaminan di mana partai menjadi tempat yang nyaman dan memberikan peluang yang sama, ya peluang yang bagus yang menjanjikan di masa depan bagi masing-masing tokoh itu belum muncul di Indonesia. Partainya sakit memang. Ya partai kita Ya. partai-partai yang masih partai yang masih banyak masalah, terlalu banyak beban. Nih, kalau katanya tweetnya atau medsosnya Tom Lembong, beliau mengatakan gini, lebih baik tak jadi berlayar daripada menumpang perahu bajak laut. Oh. Bang, itu Tapi mengibaratkan menstigma partai dengan bajak laut itu membahayakan juga itu, Bro. Artinya gini, seburuk oh iya dong, kan itu membayangkan bahwa partai-partai isinya para perampok dan perompak. Kalau menurut saya Somalia pula kan. Tapi kalau mau konsisten ini narasi kayak gini. Iya. Kalau mau konsisten dengan itu, maka calon independen seperti Dharma Pungrekun itu. Ya, tapi kalau you bilang begitu tapi kemana-mana minta dukungan partai kan nggak mungkin juga. Itu tidak konsisten. Gini juga, narasi-narasi yang menstigma negatif itu kan metafor kalau dalam retorika namanya analogi. Narasi yang mengatakan partai adalah kumpulan orang-orang jahat, bajak laut dan seterusnya, itu menurut saya pelan-pelan harus kita hindari atau kita hilangkan. Kenapa? Orang berpartai itu juga banyak yang punya niat baik, ya. Bahkan kalau kita lihat tradisi kepartaian di Indonesia sebelum masa kemerdekaan loh ya. Dulu ada misalnya partai nasionalis, banyaklah nama-nama partai. Bahkan ormas yang kemudian menjadi partai juga ya, dari komunitas Sarekat Dagang Islam, Sarekat Islam dan seterusnya ya. Muncul sampai tahun 55. Partai itu dengan sadar dibuat oleh kaum kelas menengah dan pergerakan. Karena negara ini, narasi kebangsaan kita butuh penyangga. Walaupun di sana ada dua, kita bicara membangun partai untuk menyangga negara bangsa, namanya Indonesia. Partai juga untuk berdemokrasi dengan cara instrumen alat perjuangan untuk merebut kekuasaan dan berperan dalam kekuasaan di situ. Nah, tetapi kan itu teramputasi masa Orde Baru. Jangan berpartai politik ya. Kemudian partai Golkar itu kan bukan partai politik gitu ya, golongan kekaryaan. Golongan kekaryaan gitu. Partai politiknya PDI sama P3 waktu itu kan gitu. Nah, ini yang kemudian perlu kita tunjukkan lagi. Memang bukan hanya masyarakat sesungguhnya yang jadi kendala bagaimana menempatkan partai itu menjadi aktor utama sentral. Di kalangan elit juga sama. Elit-elit kita itu belum menempatkan partai sebagai sepenuhnya arena untuk tadi itu memperjuangkan kepentingan kolektif gitu ya, punya mimpi bangsa menata kekuasaan itu untuk ditata dengan instrumen partai politik, di eksekutif, di legislatif dan lain-lain. Nah, itu belum. Bahkan kalau kita lihat ada kalanya itu partai masih dianggap sebagai penyebab. Wah, ini gara-gara ini muncul banyak isu korupsi dari orang partai dan seterusnya. Nah, kemudian ada seakan-akan instrumen di luar partai yang itu kemudian
atas nama negara, dan ini kalau sudah seperti itu kan kadangkala menjadi makhluk suci kan, tergantung elit-elit yang berkuasa di sana yang kadangkala bisa digunakan untuk mengintervensi partai baik langsung tidak langsung. Ini juga merusak partai politik sesungguhnya. Partainya sakit, kita sama-sama setuju. Setuju. Ya. Tapi kalau kemudian diintervensi untuk lebih rusak lagi, nah itu juga masalah kan Ya. gitu. Baik melalui pemimpinnya, melalui mencampuri proses internal dalam demokrasi partai, misalnya contoh pilkada yang kita dengar ada banyak intervensi-intervensi seperti itu juga sama. Ini menunjukkan apa? Elit kita juga nggak sadar bahwa kita harus sama-sama menjaga partai, menjaga otonomi partai untuk menjaga demokrasi. Nah kalau tidak ada mindset dan culture atau budaya seperti ini, ya kita repot. Makanya kita itu setuju ya bahwa politisi yang berpartai itu politisi yang harus kita hormati. Dan yang kemudian apalagi kalau hanya sekedar, nah ini yang masalah, yang repot kan kalau hanya sekedar memanfaatkan partai politik, kemudian dimanfaatkan setelah berkuasa, setelah berkuasa kemudian digunakan juga untuk mengintervensi partai politik. Nah ini yang kemudian kita agak repot kalau yang ketemu. Siapa itu? Ya ini kan. Ya siapa, sebut aja. Ya ini kita banyak tahu lah soal apa rumor-rumor itu, Bang Kes gitu. Bang, kadang-kadang nggak semua orang seberani ente ini bang, ya kan? Iya. Ente keberanian emang di atas rata-rata. Saya nyambung ke tadi ya tentang Anies dan partai politik mendatangi partai-partai ya. Yang pertama saya tolak itu. Kenapa? Anies tidak pernah mendatangi partai. Ketika konvensi Demokrat, Anies diundang. Ikut konvensi. Oke. Lalu dia jadi menteri, kemudian dia reshuffle. Lalu di Jakarta punya kebutuhan untuk mencari calon untuk melawan Ahok. Maka Anies dipertemukan oleh Pak Aksa dengan 3 partai, PKB, PAN, dan P3. Yang kemudian gagal setelah P3 itu bertemu dengan Demokrat di Cikeas. Pada saat Anies diminta itu, jawaban Anies satu, saya harus izin dengan ibu saya. Kalau ibu saya mengizinkan, saya siap. Apa kata ibunya? Kalau kamu meminta jangan, tapi kalau kamu diminta ambil itu sebagai amanah. Oke. Lalu batal. Kemudian dia diusung Gerindra. Siapa yang mengundang meminta ketemu? Sandi. Bertemu dengan Anies. Hari Kamis siang, 1 hari menjelang penutupan Pilkada DKI 2017. Jadi dia diundang. Malam itu ke Kertanegara. Oke. Selama dia menjadi gubernur 5 tahun, ini contoh kasus lagi. Dia terlalu bersih. Karena kalau dia tidak bersih, ngapain keliling-keliling ke partai-partai lain untuk menekan agar tidak mengusung dia. Kalau dia kotor, tekan aja langsung Aniesnya, kasih daftar kasusnya, maka dia sendiri yang tidak akan maju. Nggak perlu kelilingan dong. Ada 5 tahun dia menjabat. Tapi karena tidak diketemukan, maka partai-partai lain. Lalu kemudian menjelang selesai, dia diundang oleh Nasdem untuk maju capres. Yang pertama mendeklarasikan Anies itu DPW Nasdem Aceh yang disambut oleh DPW Nasdem Jogja. Kemudian baru Jakarta. Bergulirlah isu Anies maju itu. Dipelopori oleh Bang Surya. Kemudian Demokrat ikut, terus PKS juga ikutnya, kemudian kita sudah sama-sama tahu. Berakhir itu Pilpres. Yang kemarin, yang datang tuh warga kemana-mana ke partai-partai meminta Anies dimajukan. Ada kok di media. Warga DKI membutuhkan Anies untuk Anies maju. Datang ke PKS, datang ke PKB, datang ke Nasdem, tapi tidak datang ke Demokrat. Karena warga juga tahu gitu kan harapannya. Bahwa warga juga tahu bahwa jadi warga datang meminta partai-partai itu mencalonkan. Karena permintaan warga itu tinggi sekali, di-capture oleh PKB. PKB memberikan surat dari DPW-nya. Lalu kalau ada yang mengatakan Anies berselancar ke partai-partai, yang mana?
Dia datang dengan gagasannya. Gagasannya tetap demokratisasi dan keadilan sosial. Dan forum ini semua silahkan bertanya kepada saya dan akan saya pertanggungjawabkan. 23 janji Anies yang mana yang tidak tuntas, saya bisa jawab. Mau bicara DP 0%, mau bicara tentang jackpreneur, mau bicara tentang reklamasi, silahkan saya buka. Kalau ada yang mau debat saya di sini, saya buka. Apa yang tidak tuntas dalam 23 janji kampanye? Bang, soal bajak laut ini apa tadi tuh? Itu kan pendapat pribadinya Pak Tom ya. Saya tidak punya. Itu jadi cuaca bersama nggak dari Mas Anies dan tim? Tidak. Bahkan saya tidak boleh bersengketa dengan PKS, Nasdem dan PKB ketika situasi kemarin. Padahal mau. Nafsu gua. Tapi Anies itu semuanya teman-teman kita, jangan bersengketa di publik. Saya 2 kali diundang di TV untuk berhadapan dengan jubir dari PKS. Saya menghindar, saya tidak hadir karena saya mengikuti pesannya Anies. Kalau saya berhadapan di TV, saya akan bongkar semuanya itu. Karena nggak ada kok permintaan 40 hari. Tidak ada permintaan untuk menambah dari partai lain. Bahwa Anies bekerja, iya. Tapi itu sebagai syarat nggak ada. Ujungnya apa yang terjadi? Karena pagi-pagi saya marah nggak tahu mau gimana, saya telepon satu persatu. Lalu kan gini ya, kalau sama Anto Demokrat, urusan agama Demokrat sama lah kurang lebih lah, setengah-setengah lah gitu. Nggak alim-alim banget. Tapi kan kalau PKS kan partai dakwah, beradu argumentasi kan capek. Saya cari gampangnya aja, kita mau bahala aja yuk. Siapa yang bohong biar dia laknat Allah, lo atau gua. Karena kan kalian partai dakwah. 3 orang saya telepon dan tidak ada satupun yang melayani saya untuk berani bermubahalah. Siapa aja bang? Rasanya nggak enak untuk saya sebutkan ya. Kan namanya Tapi nanya bang, boleh. abang tanya kenapa angkanya 40 hari itu bang? Kan biasanya kalau 40 hari ini orang meninggal kan biasanya. Iya, kan? betul selamatan ya apa Iya, ya kan? apa namanya Iya, tahlilan ini kan. Kenapa Iya, angka iya. 15 hari kayak Iya. atau Gini ya. Dan perbedaannya Gini ya. mencolok banget. Begini ya. Saya itu kalau dengan Demokrat, dengan Nasdem, PKB dan segala macam, oke lah gitu ya. Tapi kalau PKS itu PK, Partai Keadilan, saya terlibat di dalamnya pada saat pendirian, walaupun saya tidak masuk dalam. Saya rantang runtung dengan Ustadz Hidayat Nur Wahid, saya masih ketua pemuda Alirsat pada saat itu. Saya ketua pemuda Alirsat, seluruh jajaran Alirsat di daerah saya minta untuk membantu Partai Keadilan. Dan saya pernah dibantu Anto, dia pada saat itu di KPU mencalonkan saya untuk menjadi utusan golongan. Karena Saya ingat, karena friend. dia tahu kualitas saya. Pater, gue senang di percakapan sahabat ini, sahabat-sahabat tua ini kan ya. Lanjut bang. Tetapi saya tidak ambil yang adalah senior di Alirsat itu kan. Seluruh jaringan Alirsat di daerah saya minta untuk membantu Partai Keadilan. Dan banyak teman sekali yang PK itu nggak ada duitnya, 100% duit umat. Siapa yang berani bertanggung jawab bahwa PK itu ada yang modalin secara pribadi? Nggak ada. Iya, duit kita semua itu. Dan cerita sudah. Jadi kalau mereka berperilaku sebagai politisi pada umumnya, ini bukan PK yang dalam bayangan saya gitu loh. Bukan PK, Partai Keadilan yang dalam bayangan saya di masa lalu. Cuma begini memang. Cuma begini, ini cuma aja diskusi. Kalau di Demokrat memang saya rasa juga partai lain. Ketika kita biasanya kita kasih dulu surat tugas. Tugas untuk membangun koalisi. Waktu itu belum ada MK. Jadi 20% ini butuh kadang-kadang 2, 3, bahkan 4 partai gabung-gabung. Misalnya kalau di DKI sini Demokrat kursinya 9. Butuhnya 23, 22 gitulah. Jadi kan nggak mungkin kami sendiri, mesti cari partai lain. Dan kalau ada yang mau cari dukungan kepada kami pun kami tanya dulu, kira-kira dapat dukungan dari mana? A, B, C.
Tapi kan kita kan hotline juga dengan teman-teman dari partai lain. Konteksnya bukan itu dong. Konteksnya gini, dia pengen keluar terus cari-cari alasan gitu loh, nada-nada miring gitu loh. Nah, kalau itu urusan PKS. Ya, lain Cuma saya cerita mengatakan gitu loh. bahwa memang membentuk koalisi kita kasih waktu. Kalau kami di Demokrat kita kasih Berapa waktu hari, Pak? 1 bulan. Oh iya 30. 30. Kenapa 40 tadi Karena PKS? selalu Masing-masing Masih partai ada- bisa beda-beda. Kalau kami 30 hari. 30 hari dia mesti lapor. Sudah kira-kira koalisinya sudah terbentuk apa tidak? Kalau dia belum terbentuk bisa kita kasih extension. Oh karena memang yang punya tugas itu sebenarnya kandidatnya sebenarnya Bang, ya? Kami kasih surat tugas. Tugas untuk membentuk koalisi. Kalau you dapat koalisi besar kemungkinan kita bisa dukung nih. Tapi kalau 1 bulan dia lapor. Dikunci dengan wakilnya juga sekalian. Oh, belum dulu, koalisinya dulu. Oh, kok wakilnya nggak ditetapkan Belum dulu? dulu, nanti belakangan. Oh, harus lengkap ceritanya. Begitu sudah B1 KWK, harus dengan wakil. Ya. Kalau dengan surat tugas kita koalisinya Tadi dulu. Bang Gies menjawab soal Mas Anies keliling-keliling itu gimana menurut? Ya kalau saya ya wajar aja. Wajar dong orang mau cari koalisi kemana-mana. Ya, karena tidak satu partai di DKI ini tidak ada satupun partai yang bisa jalan sendiri dengan tanpa keputusan MK waktu itu. Bahkan PKS pun yang pemenang di DKI cuma punya 18 kursi. Nggak mungkin sendirian. Jadi makanya kantor partai pasti ramai sekali selama proses menuju pendaftaran partai ini. Karena semua calon keliling-keliling kira-kira yang mau bisa dukung dia siapa. Baru kemudian ketika dia datang, dia dari mana partai, yuk partai apa? Oh, bisa nggak wakilnya dari kami? Nah, kan begitu. Dia pasti belum bilang ya atau tidak. Dia keliling dulu. Memang kalau khusus DKI, kami tidak mau nomor 1 nggak punya calon, nomor 2 juga ada beberapa tapi kayaknya masih jauh, masih terlalu Bisa muda. mencalonkan sendiri nggak Demokrat di DKI? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak ada di DKI yang bisa mencalonkan diri sendiri. Tadi Enggak, Kalau dengan 7,5%. bisa. Oh, dengan 7,5% kami memang tidak. Kami 7,3. Oh, kurang. Tapi yang lain bisa. Nah, Tambah partai buruh bisa tuh Bang. tapi di daerah-daerah lain kita bisa jalan sendiri. Kalau begitu kita punya. Tapi ada juga kita bisa calonkan sendiri, ya. Bisa calonkan sendiri. Seperti misalnya di Jawa Barat kita bisa calonkan sendiri, tapi kan tidak punya calon. Iya. Ada calonnya, tapi tidak bersedia, tidak siap. Bang, tapi kalau waktu itu PKS menawarkan Mas Anies untuk ber-KTA PKS dulu dan kemudian kita akan PKS juga akan ikut berjuang bersama untuk mencari partai-partai lain, itu make sense nggak Bang? Itu narasi seperti itu tuh. Bisa, wajar saja. Kami juga begitu nanyain mau nggak masuk Demokrat. Kalau enggak, wakilnya dong dari Demokrat. Nah, khusus untuk DKI karena kami tidak punya wakil dan kemudian teman-teman dari Golkar menawarkan RK masuk di Jakarta, nah kita bilang bagus juga. Terus setelah itu kita diskusi dengan RK apa konsepnya dengan Jakarta. Bagus konsepnya. Jadi kita bilang oke kita dukung RK. Pasangannya kemudian datang belakangan muncul Pak Suswono. Cocok sudah kalau Pak Suswono. Kita udah kenal. Dulu menterinya SBY. walaupun Maka kader PKS tapi ada kader PKS. proksi ke Pak SBY dulu gitu ya dulu kan waktu kita jadi ada menteri. kenal, Oh, iya, udah iya. kenal orangnya, istrinya juga, istri saya kenal dengan istri dia karena kita sama-sama di kabinet toh. Jadi cocok. Jadi RK dengan Suswono, Demokrat bilang cocok, kita dukung. Nah itu kalau dari sisi kami. Iya. Partai lain mungkin punya cerita sendiri kenapa mendukung misalnya RK dan Suswono. Iya. PKS tentu saja senang karena wakilnya PKS. Mungkin dia tidak punya calon untuk maju nomor 1. Tapi Golkar sebenarnya mungkin tadinya ada beberapa, tapi kemudian RK yang dikirim ke DKI. Mungkin Jadi gini pernyataan saya 2 bulan lalu atau 1,5 bulan lalu dengan Idrus Marham juga dengan Ciko Hakim, jadi sudah lama ya. Ketika RK digadang-gadang di Jakarta, maka saya katakan proses operasi jahat sudah selesai, Anies tidak akan maju. Bisa dicek di Google, di berbagai stasiun TV itu. Selalu saya ngomong itu. Jadi ketika RK digadang-gadang diyakinkan masuk Jakarta, maka operasi jahat tuntas, Anies tidak akan maju. Secara logika apapun tidak akan masuk. Kenapa?
elektabilitas tinggi sekali di Jabar. Di sini rendah sekali. Apa logikanya dia masuk Jakarta akan berhadapan dengan Anies? Nggak masuk dalam logika. Maka saya yakin bahwa Anies tidak akan bisa maju. Lalu hostnya bertanya, kenapa jadi berkecil hati kayak gitu? Saya tidak berkecil hati. Saya mengatakan fakta yang sesungguhnya. Kan kalau berpikirnya Anto tadi kan melihat kemampuannya di daerah sana kan. Sama seperti alasan Anies tidak masuk ke Bandung karena tidak ada public call di Jabar itu. Jadi Mas Anies yang menurut Abang betul-betul memang tidak mengentertain permintaan PDI untuk bisa mengambil tiket dari Bandung ini Bang ya? Iya, jadi dia nggak ada public call kok dari Bandung. Nah dari Bang, izin nih Jawa Bang, Barat itu. ini gue mau ngutip Pak Ono Surono nih, mumpung inget nih Bang. Iya, ada Mulyono di situ. Iya betul, ntar gue baca juga. Nih Pak Anies dari kemarin kami tawari sampai mengerucut sore hari tadi. Kenapa gagal? Kita menghadapi tantangan yang sangat besar. Tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies didukung PDI Perjuangan. Ya Mulyono dan geng, tulis aja. Kita tahu Pak Anies orang asli Kuningan Jawa Barat. Bukan orang Jogja ya Pak Anies ya? Oh iya, lahir. Pak Anies asli Kuningan Jawa Barat dan punya track record bagus untuk membangun Jakarta. Jadi saya yakin bisa jadi sosok untuk membangun Jawa Barat. Tapi kekuatan besar itu membuat Anies tidak jadi diusung oleh PD Perjuangan. Jadi ini sebenarnya ada tangan lain nih, bukan Mas Anies yang batalin nih. Kan Anda bilang Mas Anies katanya nggak mau mengentertain ini. Ya itu banyak versi lah ya. Kalau yang dari sisi saya tahunya dari awal, dari sebelum muncul ini. Bahkan dari tanggal 28 tampak sih berkomunikasi. Saya sudah meyakinkan bahwa Anies tidak akan maju. Tampak sih berkomunikasi. Malamnya baru sih berkomunikasi kan gitu. Jadi secara moral juga saya udah nggak yakin lebih dulu gitu. Ternyata benar gitu kan. Tapi bahwa ada tangan-tangan jahat udah berlangsung jauh sebelum ini. Kepada partai-partai lain yang coba mengusung Anies. Kenapa ke partai-partai? Karena Aniesnya tidak bisa. Kalau Aniesnya punya banyak daftar, Aniesnya dong yang ditekan. Kan cukup orangnya pasti pasrah. Sama seperti Erlangga. Erlangga langsung mundur. Erlangga, Anies, dia juga tidak akan berani maju. Tapi karena dia bersih, ketika dipanggil di KPK, rasa-rasanya dia satu-satunya orang yang datang menyalami wartawan, keluar dari gedung KPK membuat konferensi pers dengan wartawan. Satu-satunya orang. Firly masuk KPK, ngumpet di balik pintu mobil. Keluar ngumpet lagi. Jadi yang kedua KPK. Anies tidak. Dia bawa maju sendirian. Gagah dia untuk hal-hal seperti itu. Dia punya kredibilitas, punya integritas. Jadi bahwa kejadian ini kita civil society itu memang sudah dilemahkan. Seharusnya ini tidak terjadi. Tapi karena udah terus menerus dengan keburukan, akhirnya terjadi normalisasi hingga teman gua Dr. Andi Alfian Malarangeng menerima Gibran jadi wapresnya Prabowo. Doktor politik ada hubungannya dengan civil uang. society. Kalau soal pilkada begini, ini urusan partai, bukan urusan civil society. Ini Lah urusan kerusakan Nah, ini kan ada kaitan dengan civil society. Kalau kami mendukung Prabowo calon presiden, kerusakan ini ada kami kaitannya. menghargai independensi dia memilih wakil presiden. Ada kelemahan-kelemahan di Kan kita yang membuat ini semua terjadi. Tapi kalau Kalau civil society kuat, Muldoko nggak akan berani ngambil Demokrat saat itu, nggak akan berani. justru karena Akhirnya Demokrat sendirian karena berjuangnya. civil society kuat, begitu ada gerakan-gerakan dari Muldoko kita buka ke publik kok. Strategi kami buka ke publik. Dan karena kita harap civil society mendukung, alhamdulillah mendukung. Pak Hakim juga melihatnya, nggak berani juga memberikan keputusan yang melawan rasa keadilan masyarakat. Jadi gimana? Tapi Setelah berteman sekarang gimana dok? ya sekarang kita akan berjuang untuk menegakkan lagi demokrasi di Indonesia. Itu ya jelas kami Partai Demokrat begitu itu. Tinggal sekarang kita tinggal lagi kan 2 bulan lagi pergantian pemerintahan. Kan begitu. Kita harapkan Presiden Prabowo pertemanannya tinggal 2 bulan lagi nih. 2 bulan ini dong memang. Enggak 2 bulan ini akhir dari masa jabatan Pak Jokowi. Kami
mengawal sampai akhir masa jabatan Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak Prabowo menjadi presiden. Kita harapkan 5 tahun ke depan suasana menjadi lebih baik. Jangan lagi ada raja-raja Jawa. Begitu. Waduh. Kami harapkan menjadi lebih baik, jangan ada lagi raja-raja Jawa. Jangan, karena kita republik. Salaman. Begitu. Paten. Jadi salah kalau ada Ketua- soal raja-raja Jawa. Ya, kecuali Sri Sultan Hamengkubuwono X. itu. Tahun aku kan masih raja. Iya, kan Pak SBY dulu pernah. Jadi ada 38. Jadi di sini ada 38 provinsi. Tapi 37 pemilihan gubernur. Satu enggak. Tapi dari penjelasan Bang Ges tadi berarti bahkan PDI pun bisa ini ya berarti ya, bisa dalam tanda kutip diintervensi berarti ya keputusan politik Bu Mega. Ada pengakuan sendiri. Iya. Iya, dan bisa berani untuk tidak melawan gitu Iya. kan. Tapi setahu saya ya, PDIP tidak bisa diintervensi Ibu Mega karena semua keputusannya di Ibu Mega. Ini pengalaman agak panjang soal Di begini. Ibu Mega ya. Jadi rasanya sama dengan Pak Demokrat, Ketua Majelis Tinggi SBY, nggak bisa intervensi. Ya itu agak percaya Sehingga saya karena itu bagaimana mestinya ada orang PDIP di sini dong Ya. yang kemudian bisa menjelaskan bagaimana dinamika pengambilan keputusan di PDIP. Tapi saya pikir PDIP pasti ujungnya sama Ibu Mega. Oh ini orang PDIP sebenarnya Bang Anto, namanya Budi Kuncite namanya. Kan pada Bambang Pacul, nah ini Budi Kuncite. Saya PDI-nya PDI pergaulan. Iya. Iya, saya percaya tuh omongan Om Anto tuh karena Pak SBY waktu jadi presiden pun nggak mampu mengintervensi Bu Mega untuk berdamai kan. Makanya gue bilang pengalaman agak panjang. Tapi kita saling menghargai posisi masing-masing. Yang jelas kita semua senang kalau bisa demokrasi kita ke depan lebih bagus dan lebih kompetitif. Karena itu terus terang seperti saya juga tidak suka kalau ada kota. Ada ucapan buat Mas Anies nggak Om Anto? Wisdom atau nasihat dengan apa Tadi yang sudah. Ya. dikasih formula untuk potong TikTok nih. Gini gua kasih tahu ya, Anies itu adiknya Anto. Iya. Ketika SBY menang 2009, Anto menghubungi Anies untuk jadi jubirnya SBY. Oh Ya. gitu. Kita kan ini. Bayang nggak hubungannya? Iya iya. Jadi sama-sama di Gajah Mada. Toh, NAU sama-sama di NAU. Iya. Jadi, Oh iya, Dekap geng ya. saya juga menghargai. Iya, geng Dekap. NAU sama-sama. Iya. Cuma saya selesai dia masuk. Oh. Sama Nggak kayak pernah satu kampus. Lebih ade-adean mana? Anies Baswedan atau Philip Vermonte, bro? Oh, Philip di bawah lagi. Oh, lupa lagi. Philip sama Suni. Tapi Philip mungkin sempat satu masa dengan Anies di NAU. Iya. Intinya bahwa Kalau sudah adiknya Bang Ges. kalau saya sama Mas Anies ini ya mungkin tidak sesuai dengan selera Mas Anies, tapi saya bilang bahwa masuk partai atau bikin partai sendiri. Ya. Bikin partai sendiri juga tidak terlambat. Besok kompetisi 5 tahun lagi, rata-ratanya hampir semua begitu. Pak Surya Paloh bikin partai sesudah pemilu, lalu dia bikin ormas dulu. Begitu juga Pak Prabowo juga bikin partai juga. Ya. Lebih dulu SBY juga sama menghadapi pemilu lalu kemudian bikin partai. Saya rasa itu juga salah satu jalur yang bisa ditempuh Mas Anies. Dengan bikin partai sendiri dia bisa meramu partainya, ideologinya, platformnya, gaya politiknya dan sebagainya, dan dia menjadi figur sentral di situ. Lalu kemudian siap-siap mengikuti pemilu Dan 2029. ada kemandirian politik tadi. Kemandirian politik dia punya di situ. Dalam hal ini Mas Kaisang lebih satu step lebih maju dong ya dari Mas Tapi kan Anies. Mas Kaisang kan Itu masuk men-take partai. over partai ya? Partai. Masuk partai menjadi ketua. Jangan lu Tapi kalau bangun partai sendiri itu yang kalau saya melihat ngerti, mungkin ngerti. Pak Mas Anies belum menemukan partai yang pas cocok yang ada sekarang di sini. Karena itu alternatifnya adalah bikin partai sendiri. Bang, ini udah dijawab sama Mas Sekarang. Anies nih. Dia baru upload di YouTube nih, saya dikasih verbatimnya sama Mas Adil dari Semarang, baru 15 hari belajar bahasa Indonesia, Bang. Ngomongnya gini, kalau masuk partai mana yang tidak tersandra kekuasaan? Jangankan dimasuki, mencalonkan saja tersandra. Apakah lalu akan buat partai politik? Bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang
makin hari terasa besar dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Itu lebih cocok. Kalau itu yang pilihannya buat saya itu lebih cocok. Saya diundang tapi saya disuruh Anies maju kemari. Waduh. Ini nih, buat, perumusan ini manifesto ini Bang. Iya. Ini apa, Bang? Makasih Mas Anies sudah mewakafkan waktu Bang Om Ges. saya Iya. Ges Khalifa untuk datang ke sini nih hari Betul, ini. saya karena teman bapak lo ya. Iya, teman bokap. Iya. Teman bokap juga, Om Anto juga kan. Benar. Iya. Ya, makasih Mas Anies ya, kami menghargai ini aset. Om Anies juga Om Anies. Betul. Iya. Kan teman bokap juga Om Anies di Paramadina kan. Benar. Terima kasih sudah mewakafkan aset berharganya Iya. untuk publik ya. Oh jadi Untuk akan politik. bangun partai nih kayaknya. Iya, Bang Om- Ges, ini apa nih interpretasi dari kalimat Mas Anies itu apa tuh? Saya nggak ikut rapatnya tadi. Ya kan Anda kan udah tanpa Mas Anies memutuskan nggak terima Bandung aja ente udah tahu dari 2 bulan lalu. Udah tahu secara moral. Ini kan kurang lebih. Ya, saya belum bisa ngomong. Nggak nih karena- lihat semangat apa ininya nih? Ya mungkin ormas. Kan ada tahapannya ya. Kayak projo gitu ya? Mungkin ya, mungkin. Kayak projo. Enggak. Ah yang kagak-kagak Projo aja. kan ormas. Ini sama. Projo ormas kan? Kayak NU kali ya. Oh, yes. Ormas juga kan? Ya benar. Tapi ada Iup itu. Atau kayak pemuda Pancasila. Iya. Ormas kan? Ya, belum ada update lah intinya Pak Ges ya. Coba kasih Karena saya dulu kasih cuaca dulu nih, Bang. Kan nggak mungkin nggak diomongin sebelumnya. Iya, masa Abang nggak ngerti Itu pikiran pertemuannya Mas? tadi. Oh. Kalau semalam itu setelah kita selesai Anies masih anti masing-masing partai. belum mau bicara soal partai, testimoni teman-teman, ada perempuan, Mas Anies, kami tidak pernah mengikuti proses politik, tapi sejak adanya Mas Anies saya mengikuti dan saya bangga berada di dalamnya. Lalu ada lagi Sarah, Mas Anies, Bapak adalah orang yang saya benci pada saat saya menjadi ketua OSIS karena ospeknya kan dibatalkan kan pada saat menteri. Tapi saya mengikuti proses ini semua, saya akan berjalan keluar dengan wajah tegak. Jadi macam-macam itu semalam kalimat-kalimatnya itu, dan Anies menyambut, mengaspirasi semua teman, dan saya juga mengatakan kepada Anies, terima kasih banyak, selama ini saya sudah mendapatkan tempat untuk berjuang di front terdepan. Lalu itu jam 12 malam wartawan banyak di depan sudah menunggu dia. Lalu ada satu wartawan ulang tahun, dikasih ucapan selamat macam-macam. Nah, langkah ke depannya rencananya tadi rapatnya, saya minta izin apakah saya batal ke total politik atau saya tetap datang. Jawaban Anies, ke total politik saja, lebih penting yang soal itu nanti bisa kita bicarakan next time. Bijak betul. Terima kasih Mas Anies. Emang Mas Anies ini paling enggak kita hati tentrem sur ini ya sama Mas Anies emang. Rasanya nyaman Gitu. sekali. Iya, senang banget kita. Memang harus begitu langkahnya. Iya. Secara ilmu politik nggak bisa. Ya. Artinya resep dalam konteks bagaimana to pursue your political career itu harus lewat partai. Dan kalau mau bikin partai politik sendiri memang saatnya sekarang karena butuh waktu proses untuk membangun cabang-cabang, Iya. apapun namanya DPC, DPD atau DPW, lalu kemudian merekrut orang segala macam sehingga siap nantinya membangun platformnya apa segala macam. Sehingga pada waktunya nanti dalam waktu 4 tahun dari sekarang kan biasanya sudah dimulai, bukan 4 tahun, bahkan 3 tahun dari sekarang mulai verifikasi persyaratan, pendaftaran dan sebagainya. Apalagi udah diputus sama MK, parliamentary threshold 4% itu inkonstitusional untuk 2029 nanti. Iya, Jadi jadi pasti DPR akan ini ya. akan turun Itu untuk kan. pilkada. Bangga apa? Untuk pilpres, Pileg masuk bikin partai untuk Parliamentary threshold. Oh iya, parliamentary masuk ke parlemen. threshold. Iya. tapi untuk pilpres, ini harus kita berjuang sama-sama lagi. Iya. Nah, jadi Untuk menurunkan threshold pilpres menjadi setara dengan Parliamentary. pilkada ini. Iya. Oke. Kan Oh, oke. ini 7,5%. sekarang untuk persyaratan calon perseorangan
6,5 sampai 10%. Ya. Kemudian dengan putusan MK juga untuk partai-partai baik punya kursi maupun tidak punya kursi Oke. dalam pilkada 6,5 sampai 10%. Memang. Yang mestinya dong pilpresnya juga menjadi rejimnya bukan lagi kursi, menjadi suara sah, Ya. yaitu Popular vote. 6,5 sampai 10%. Ya. Anggaplah diambil yang angka paling tinggi 10%, maka dia menjadi setara. Dengan begitu kontestasi Pilpres di 2029 bisa lebih semarak. Paling tidak bisa 4 bahkan bisa 5 calon presiden. Dan apalagi kalau kemudian pileg dipisah dengan pilpres. Kalau pileg dipisah dengan pilpres, maka tidak harus menggunakan angka Threshold lama. 2024 ini, tapi pileg yang akan dilakukan sebelumnya, sebelum biasanya 3 bulan sebelumnya atau Ya. 4 bulan, baru kemudian pilpres, sehingga menggunakan istilahnya data terbaru dari Tapi aspirasi masyarakat. Demokrat akan dorong itu di DPR misalnya. Kita setuju itu. Oh, Kita paten. setuju putusan MK, kita setuju pilpres nantinya Ya. turunkan jadi setara dengan itu, jadi Ya. setara semuanya. Biar partai Mas Anies nih kalau nanti bisa lolos, kalau jadi bikin partai bisa langsung ngajuin calon presiden kan? Kalau pakai Yang baru nih kalau nggak yang baru serentak dengan ya. pemisahan Pemisahan ya. itu bisa. Ya. Iya. Tapi kalau tidak Sekarang ada nggak bisa. pemisahan, dia menggunakan data 2024. 2024 ya. Iya. Ya, biarkan Anto dengan optimismenya, saya dengan skeptis saya bahwa proses yang busuk akan menghasilkan yang busuk. Presiden Jakarta hari ini akan digunakan kembali Ya. untuk Pilpres mendatang, mengunci partai-partai untuk kondisi seperti ini lagi karena dia menjadi presiden. Oke Bang. Minimal Bang Anto kali ini agak setuju dengan langkah Mas Anies. Anas Urbaningrum juga yang sudah membangun partai ya. Ya, daripada kayak Muldoko. Iya. Anas Mau ambil lebih tiba-tiba mau caplok, mau pegang partai orang lain. Anas Urbaningrum lebih paten. Lebih bagus. Ah. Kita hargai itu. Kalau Teman Anies- tinggal 2 Anies bulan Baswedan lagi juga ya. begitu, kita hargai Bangkis juga. nih kan Sama gua aja 40 tahun. ganggu terus nih. Ayo, Prof Nyarwi kasih dulu sapu Iya. dari UGM nih gimana? Ya, boleh nggak Pratikno udah boleh masuk Ini pertanyaannya kok diputar ke situ terus Enggak, ya? nggak bisa. viral soalnya viral. Iya. Kita pakai cara Bang Ges ini cara goda-goda ini. Bang. Iya, pertama begini, kembali ke Mas Anies soal partai tadi. Idealnya memang harus mendirikan partai politik gitu ya. Bisa dari ormas. Tapi ini saya ketularan Bang Ges juga, saya skeptis juga. Kenapa? Pertama begini, partai-partai baru di Indonesia itu apa ya? Jangankan yang baru yang artinya kemarin seperti PKN itu ya. PSI aja nggak lolos parliamentary threshold yang sudah cukup lama ya dengan resources yang besar. Belum lagi partai-partai yang lain. Nah, artinya kalau misalnya partai itu resourcesnya luar biasa besar ya, syarat ya, misalnya kelengkapan 75% wilayah itu semuanya dengan syarat administratif sampai kemudian pengurus ya, caleg-caleg dan seterusnya itu kalau proses pencalonan belum lagi menjadikan partai harus hidup di berbagai wilayah itu saya kira resources yang tidak sedikit itu sangat besar sekali ya. Nah, saya skeptis ya, apakah Anies Fans Club kira-kira gitu itu mampu menopang itu gitu loh. Iya dong, kan gitu. Kan banyak juga. Buktinya di Pilpres kemarin kan Mas Anies dapat lumayan kan. Walaupun tuh mungkin ada irisan dengan suara partai pendukung ya. Tetapi kalau misalnya anggap saja itu separuhnya itu Anies Fans Club misalnya begitu, mampu nggak Anies Fans Club itu menjadi pilar penopang partai baru yang didirikan oleh Anies gitu ya, atau ormas baru yang kemudian dibesut oleh Mas Anies kan gitu. Nah, karena apa? Buktinya beberapa tokoh yang malang melintang di partai termasuk PKN yang dulu Mas Anas yang ngalahkan di konvensi itu di Demokrat ke Bang Anto itu aja gagal partainya kan gitu. Nah, tetap dihargai karena bikin partai. iya dong Ya, karena tapi Mas Anas hari ini sama Mas Anies hari ini ya jauh beda size-nya dong Om Nyarwi. oh iya, Prof. saya tidak ngomong soal saya ngomong soal ini kondisi partai politik, partai-partai baru gitu ya yang peluangnya kalau misalnya kecuali ke dalam proses pendirian itu Mas Anies itu mampu dengan komunitasnya tentunya Anies Fans Club itu mampu mendorong vibe gitu ya. Lu jangan gitu dong Prof. Gampang gitu. Iya, maksud Guru saya politiknya paham, gitu deh. paham. Saya tidak sedang membicarakan Bang Ges. Artinya tokoh-tokoh yang selama ini di daerah ini kan banyak Bang Ges. Yang penggemarnya Mas Anies banyak loh, jangan salah. Nah itu artinya kan di situ
bisa mendorong lahirnya menjadi penopang sehingga tidak mahal gitu loh. Karena kalau membayangkan itu mahal sekali gitu loh dengan semua infrastruktur partai. Ya, bayangkan yang kemarin kita dengar ya, misalnya yang ditopang oleh kekuasaan, salah satunya misalnya PSI yang dapat banyak fasilitas konon katanya gitu ya, dengan spanduk baliho dan lain-lain gitu. Ya itu aja susah gitu loh untuk tembus parliamentary threshold gitu. Tapi memang di tengah di mana tokoh-tokoh partai yang saat ini khususnya untuk mencalonkan ya sosok figur capres ke depannya, itu tampaknya partai itu kan sebenarnya sangat strategis ya. Tidak mungkin tiba-tiba dilepas untuk mencalonkan figur yang tidak ada urusannya dengan partai kan. Karena mendirikan partai ini kan luar biasa besar biayanya dan semua resourcesnya gitu. Dan saya kira banyak sekali sekarang orang-orang yang antri di partai kan sudah lama, dan pilkada itu salah satunya juga pertarungan para kader itu untuk berebut tiket. Makanya banyak tokoh-tokoh partai seringkali kan juga tadi kayak Bang Andi aja cerita, pertama lihat ada kader enggak, kalau ada pasti kan prioritas juga kan gitu. Kalau enggak ya kemudian berurut ke yang lain. Nah, khusus untuk Pilpres memang kemarin itu saya lihat dibuka ya, artinya partai yang hunting calon, karena untuk figur nasional kan butuh figur yang lebih kuat. Khusus ke bawah pilkada ke provinsi sampai kabupaten ini rata-rata sebaliknya. Nah, tokoh-tokoh yang kemudian dari partai yang potensial dicalonkan atau dinaturalisasi. Nah, nampaknya era ini saya mungkin prediksi saya bisa salah. Era di mana figur-figur besar di luar partai muncul dari bawah gitu ya, kemudian dicalonkan berkarir dari mulai kabupaten atau kota, kemudian gubernur gitu ya, tanpa berperan aktif partai, tampaknya itu sudah berakhir. Sampai kemudian era dia kayak seperti rekodnya Pak Jokowi ya. Menurut saya sebaliknya yang terjadi, ini pilkada ini arena salah satunya adalah menyaring tokoh-tokoh dari level kabupaten termasuk dari tokoh partai, kemudian dia punya peluang untuk naik kelas di level pemilu berikutnya, gubernur, kemudian suatu saat gitu kalau dia potensial di 2009 tuh 2034 misalnya, itu nanti era di mana menurut saya tokoh-tokoh partai dari partai itu lebih dominan. Ini menarik. Di luar ya. Sebagai informasi, dari 37 provinsi kami mencalonkan 9 kader untuk calon gubernur, 10 kader untuk calon wakil gubernur. 228 atau 268 saya lupa. Itu kader untuk menjadi cabub atau cawagup. Hampir setengah ya berarti. Separuh. Ya. Toh, anggaplah separuhnya aja lah yang menang. Kalau separuhnya menang, artinya kami akan punya sekitar 100-an lebih kabupaten kota, gubernur, bupati, wali kota, mungkin 5, 6 calon gubernur atau wakil gubernur. Partai lain juga begitu. Partai lain juga mungkin lebih banyak lagi atau lebih sedikit lagi, tapi intinya bahwa ada satu titik nanti, kita lihat nanti jabatan-jabatan pemerintahan itu datang dari kader-kader partai. Memang tugas kami dari partai politik adalah bagaimana melakukan pendidikan politik ke dalam kaderisasi partai untuk mereka bisa siap. Terutama juga kader-kader perempuan dan sebagainya, sehingga kapan itu kita bisa cepat bisa lambat, tapi saya pikir kalau kita bisa lakukan itu dalam 2 pemilu ke depan bagus sekali, 3 pemilu ke depan bagus sekali. Oke, tapi ini hal yang sangat saya syukuri gitu ya, sangat gue senang gitu Dit. Gue ingat sebuah pepatah Afrika. Jika engkau mau berjalan cepat, jalanlah sendiri. Tapi kalau ingin berjalan jauh, jalanlah bersama-sama. Dan Mas Anies sekarang ingin berjalan jauh gitu. Dan keinginan untuk membangun partai ini hal yang sangat perlu kita apresiasi, karena ini adalah upaya Mas Anies untuk berjalan jauh. Bahkan nanti pun kalau beliau tidak ada, nilai-nilai dan pikirannya akan terlembagakan lewat kaderisasi dan lewat keorganisasiannya gitu loh. Nah ini hal yang sangat perlu diapresiasi oleh publik gitu dengan apa yang terjadi, dan ini perjalanan yang lebih hebat gitu. Itu betul sekali. Coba lihat Pak Prabowo jadi presiden setelah berapa kali pemilu. Artinya juga setelah berapa tahun, berapa dekade, paling tidak 2 dekade lebih mendirikan partai.
Jadi kalau you mendirikan partai sekarang, itu kalau melihat Gerindra dan Pak Prabowo dengan Gerindra, maka berapa? 4 pemilu baru menjadi presiden. Nah, kalau seseorang mendirikan partai sekarang, jangan pikir langsung kemudian pemilu depan sudah langsung menang. Tapi jalan jauh tadi itu. Tapi nggak bisa hanya dengan relawan jalan jauhnya. Jadi atau fans club. Nah, jadi Bang Ges bilang Harus tadi mau dengan bikin partai. ormas ini juga harus cepet naik oktav nih Bang ya. Bang Ges bilang ormas dulu nih kayaknya nih, feeling gua nih katanya. Ya, kan. dulu tuh Pak Surya Paloh pernah bilang sama saya, umur kau berapa katanya waktu ketemu. 30 Pak Surya. Oh, berarti kau masih bisa ikut 7 pemilu katanya. Berpikirnya udah kayak gitu kalau berpartai gitu. Begitu. Iya, bukan pemilu ini, pemilu itu, pemilu ini, kontestasi ini atau kontestasi itu gitu. Tapi ini hal yang kita sangat apresiasi dari Mas Anies dan kita hormati. Sama juga sangat misalnya respect dengan gitu. Projo. Mau ke depan kalau mau tidak bisa jadi Projo terus. Jadi partai kalau mau. Iya. Itu baru. Karena ingin berjalan jauh. Kalau mau jalan jauh, kalau tidak selesai Projo ini. 22 bulan lagi kalau Iya kan sekarang lagi maraton juga nggak semua 10 km Bang. Ada yang bisa 5 km, 2 km aja udah dapat medali. Kalau ada Joni yang- depan, bikin partai. Kalau Budi Ari emang spesialis sprint 100 meter itu. Iya. Iya. Kalau jauh habisnya itu Iya. kan malah Karena aja. perokok Bang. Iya, Susah perokok. kalau maraton Oke, nggak kita boleh tutup. perokok. Oke, Terima kasih kasih. Omanto, Abuya, Ges Khalifa, terima kasih Prof. Nyarwi, terima Ya, kasih boleh. sampai Tepuk tangan kita dong semua. Thank you, sampai lagi jumpa. kita.